Ayo yang mau naik silakan. Tasya sudah punya pacar kan? Nggak usah bertanya-tanya soal pribadi. Di sini itu diskusi, nggak ada tuh urusan pribadi. Urusan jomblo atau tidak itu. Akurat dan bagus gitu loh. Jangan main anak-anak kayak anak-anak kecil aja pertanyaannya, nggak pernah ini. Kamu tuh nggak pernah lihat anak sekolah? Bukan marah-marah. Emang gaya saya begini, bagaimana? Saya harus lemah lembut bagaimana lagi? Ini udah lemah lembut sekali nih kata-kata. Nanti hilang kecantikannya, hilang keibukannya. Iya, biarkan saja kalau hilang kecantikannya, biar nggak laku-laku juga. Apa bang bertanya? Nanti kan ada yang mau kawin lagi. Hah? Nanti kan ada yang mau kawin lagi samamu. Biarin, emangnya hidup cuma sama laki-laki doang. Hah? Emangnya laki-laki itu sepenting itu kah buat perempuan? Ada laki-laki nggak ada gunanya. Banyak loh gunanya. Bukan, masalahnya gini, saya itu tidak terfokus kepada laki-laki. Mau ada laki awal aja tidak bisa menghargai, ngapain? Gitu. Iya Gitu. betul. Betul. Oke, mau bertanya apa bang? Awan nanti disangka lagi bundir sendiri, nggak boleh. Itu artinya nubuatan. Jadi karena dia maha tahu apa yang akan terjadi nanti, dia sudah tertulis di situ semua bahwa dia akan mengalami kematian, dia akan bukan kemauan dia untuk mati, tetapi dia itu mengizinkan, dia menyerahkan nyawanya untuk itu, untuk kematian itu, supaya apa? Dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Itu berarti apa? Tuhan itu memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dari iblis itu sendiri. Iblis itu oon. Gitu. Udah paham bang? Berarti pendapatan Edi salah ini. Salah. Pendapatnya Pak Bom juga salah. Nggak ada yang benar. Ya, yang benar kan? Itu maunya kamu begitu. Itu maha tahu. Jadi kalau saya mengatakan gini, kalau saya mengatakan rencana Tuhan, masa dia bundir? Nggak mungkin Tuhan mau bundir. Ya betul. Kalau saya mengatakan itu rencana iblis, kan menang.
logika toh. Saya penyaliban itu rancangan iblis itu orang gila. Ya itu rusaknya dia lah. Tahu Tuhan yang saya sembah itu bukan Tuhan yang tidak berkuasa. Tuhan yang punya kuasa. Karena dia maha tahu, maka dia itu sudah tahu apa yang akan terjadi nanti. Dia akan tahu akan mengalami kematian. Makanya dia izinkan itu terjadi. Supaya di balik kematian, di balik penderitaan itu ada karya keselamatan Tuhan itu sendiri terjadi. Dengan darahnya yang tercurah di atas kayu. Terus ya, Selamat siang. abang dan keluarga juga Iya, percayalah kepada diberikan Tuhan yang nyata. rezeki yang berlimpah ya. Iya, Tuhan kami, Tuhan Yesus Iya, Bang. bilang begini. Orang yang di luar dari Tuhan saja, Tuhan bisa berkati. Apalagi yang di dalam Tuhan. Kalian aja yang tidak mengenal Tuhan Yesus, kalian diberkati sama Tuhan Yesus. Ini Coba dulu undang aku deh, open camp deh. Kenapa nggak bisa? nggak bisa, nggak ada di sini. Kok Emang bisa udah berapa gitu ya? pengikutnya? 1.600. Tapi kok nggak bisa ya? Makanya rasis kan. Kok bisa ya? Apa harus on cam dulu sendiri kali? Apa live sendiri? Udah aktif belum? Belum ada tombol live. Oh belum ada. Belum. Kok bisa ya? Padahal saya 200 sudah bisa. Si Juma dari tadi kulihat si Juma di bawah mondar mandir. Ayo Bang Juma naik, Bang Juma. Coba Bang Juma naik. Bang Juma di Makassar mana Bang Juma? Apa Kareba? Saya juga Makassar. Saya juga Makassar ya. Iya pagi, Iya pagi. baik-baik. Ini Bang Juma asli nih. Pagi bro, Asli dong, asli. bukan yang Suaranya itu, palsu. suaranya itu kan dia khas. Oh gitu Iya. ya. Khas apa? Khas menyesatkan. Oke, Suaranya khas, selamat khas yang pagi. menyesatkan begitu ya. Enggak Nggak dong, Bang boleh. Juma. Nggak Bang Juma Makassar mana Bang Juma? saya di kota Makassar. Saya juga di kota. Saya dekat Tapi kota bandara. mana? Alah itu Kota mah Makassar. pinggiran. Kota Makassar. Pinggiran itu kalau bandara. Iya, bandara pinggiran kota Makassar. Iya, kalau saya di kotanya. Oke. Iya, Saya di Bang pinggir Juma. kali aja pun nggak bangga. Dan di pinggir kota aja pun jadi masalah. Bang Juma, udah Jum, pulang gereja belum Jum, Bang Juma? by the way, Jum, Yuk, Jum, yuk, iya, by the way, di antara jawaban bom dan jawaban Edis, mana yang lebih menyenangkan bagi kalian? Mana Bang? Atau jawabanku? Sebenarnya gini, kalau berbicara mengenai menyenangkan, dua-duanya itu berada pada posisi yang Salah. bukan salah, pada Benar, posisi Lukas. yang benar, pada posisi Benar yang menurut benar. Islam ya. Edis benar, bom juga benar. Kenapa saya katakan benar? Nggak ada benernya Iya, itu iya. dua. Tunggu, Bentar, saya Tasya. jelaskan dulu. Enggak, ini kan di pihak dia loh. Ini kan menurut pandangan dia loh. Silakan, Iya, silakan, kenapa? silakan. Kenapa saya katakan dua-duanya benar? Karena Edis mengatakan penyaliban itu rencana iblis.
Itu benar. Bom-bom mengatakan salib itu rencana Bapa. Itu juga benar. Kenapa? Karena Bapa yang dimaksud oleh bom-bom itu adalah Bapa yang dimaksud oleh Yesus, bahwasanya orang-orang yang ingin menyalib Yesus itu karena mereka hendak melakukan kehendak Bapaknya, yaitu iblis. Jadi bom-bom sama Edis sama-sama mengakui bahwa salib itu adalah kehendak Bapa, tapi Bapa yang dimaksud adalah iblis. Begitu, saudaraku. Jadi kan aku ingatlah ucapan Lanjum. Berarti kan berarti kan Bapak yang kejam yang menumbalkan Tuhan Yesus menjadi tumbal, ya kan? Kalau jawaban bom-bom, ya kan? Nah, datang Edis, karya iblis. Berarti iblis, ya kan, menjadi pahlawan bagi kekristenan oleh karena jawaban Edis, kan gitu ya. Memang kocak memang ya. Menurut Iblis Bang itu juga tetap aja. begini, Bang Juma, Tetap Bang Juma. aja. Iblis pahlawan tetap aja meskipun bom-bom. Bang Juma, karya salib itu adalah tanda kemenangan Tuhan. Kalau Edis TV bilang itu adalah karya iblis atau rencana iblis, berarti iblisnya bodoh. Karena itu kemenangan Tuhan. Enggak, Yesus kan mengatakan kepada orang yang ingin membunuhnya, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti ada bapak di situ yang menginginkan penyaliban. Nah, bapak yang dimaksud di situ iblis. Edis mengatakan iblis, bom-bom juga mengatakan iblis secara tidak langsung. Karena orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang-orang yang ingin melakukan kehendak Bapa, tapi Bapa yang iblis. Bapak yang mana Saudara dulu? Tasya. Mereka kan Yesus tidak bilang, tahu, mereka menolak. Yohanes Yesus 8 itu apa? Kalian ingin membunuhku karena kalian tidak memiliki firman di dalam diri kalian. Iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, berarti bom-bom juga betul. Cuma bom-bom ini kurang ilmu. Dia tidak tahu kalau bapak yang dia sebutkan itu adalah iblis itu sendiri, kan begitu. Oke bro, thank you ya bro. Jadi gini ya teman-teman. Ya, jadi saudara-saudara yang di bawah, memang kalau Juma datang langsung ramai memang ya. Memang ininya fansmu banyak banget ya bro. Oke, jadi gini teman-teman, inilah menurut pandangan Juma dari sisi agamanya seorang Islam. Memang nggak bisa dipungkiri, itulah konsekuensinya. Ya, dari jawaban bom-bom dan jawaban Edis TV. Edis TV berkata bahwa ya itu penyaliban Tuhan Yesus adalah karya rencana iblis. Maka memang akhirnya memang ya iblis menjadi pahlawan bagi Kristen Tritunggal. Iya, bukan harusnya Kristen memang menurut ini, kalau menurut pandangan Edis TV itu harusnya yang didukung oleh Sofiatul, ya, Kiamat, Metatron dan lain-lain. Harusnya memang bapak-bapak gereja mereka harus konsili menentukan tanggal untuk ucapan terima kasih kepada iblis karena merencanakan penyaliban Tuhan Yesus, ya, sehingga Kristen Tritunggal selamat. Nah, itu dari pihak dari sisi Edis TV. Jadi memang Juma dari sisi Islamnya memang ya itu membenarkan jadinya. Karena memang itu mempermalukan iman kekristenan jadinya. Ya. Jadi kalau Kristen sejati itu hal yang memalukan. Karena iblis masa jadi pahlawan bagi kita, itu kan koplat tingkat dewa. Iya, betul. Menurut pandangan bom-bom juga, saudaraku, bahwa memang Juma tadi berkata Bapa di situ yang dimaksud bom-bom adalah bapaknya iblis, ya. Tetapi bom-bom berkata itu Allah Bapa. Itu kenapa? Karena bom-bom memang membuat Allah Bapa itu menjadi Tuhan yang kejam. Bapak yang kejam yang menumbalkan anaknya yang dikasihi demi hambanya. Ini kan kekonyolan juga. Sementara di dalam Yeremia 7 ayat 31. Coba boleh dibacakan Tasya? Di mana? Yeremia 7 ayat 31. Tuhan yang kita sembah sudah melarang hal itu. Masa Tuhan yang berfirman Tuhan yang melanggar, kan tidak mungkin. Silakan. Ya.
Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Topet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Tuh. Elohim itu sendiri yang sudah berfirman bahwa ya dia mengutuk dan melarang orang-orang bapak-bapak orang tua yang mengorbankan anaknya laki-laki dan perempuan menjadi korban persembahan kepada dewa-dewa. Ya, malah masa sih Elohim melakukan hal itu juga? Jadi itu bom-bom itu, kalau Kristen-Kristen yang bijaksana ini ya memang mengerti bahwa bom-bom itu sedang menghujat Tuhan, merendahkan Tuhan itu sendiri. Tapi memang itulah konsekuensi karena memang bom-bom punya Allah 3. Seperti itu ya. Nah, tetapi Kristen sejati ya saudaraku, ya Kristen sejati, kami ini adalah Kristen sejati. Ya, yang memang meletakkan fondasi iman kami kepada kebenaran firman Tuhan dengan tegas berkata, bom-bom juga didukung oleh pendeta-pendeta besar ya teman-teman, seperti Deki Ngadas, ya, Ezra Soro, ya, Romo Daniel Biantoro, ya, Mel Atok, ya. Itu mereka ya, dan jawaban Edis TV itu adalah jawaban yang menyesatkan. Satu-satunya adalah Tuhan Yesus itu. Ya, tidak pernah dijelaskan dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu kalau Allah itu ada 3 pribadi, apalagi yang berbeda. Tidak ada. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Zakaria 14 ayat 9, ya, Tuhan itu satu-satunya dan namanya pun satu-satunya. Di dalam Yesaya 44 ayat 24, ya, aku yang seorang diri membentangkan langit dan menghamparkan bumi, siapakah yang mendampingi aku? Satu pribadi, ya. Jadi saudaraku, Tuhan itu ya yang sudah menubuatkannya, yang sudah mengatakannya, ya, di dalam Kejadian 3 ayat 15, itu adalah karya keselamatan, ya, oleh Tuhan itu sendiri yang memberikan dirinya menjadi korban pendamaian. Jadi tidak ada tumbal-tumbalan karena Tuhan seorang Kristen itu adalah satu-satunya. Siapa itu? Sesuai dalam Alkitab, ya saudaraku, dalam Yesaya 42 ayat 8, namanya adalah Yod-He Vav-He. Dialah yang menyatakan diri ke dunia ini, ya, dalam tubuh dan darahnya. Makanya dalam Yesaya 43 ayat 11, akulah Yod-He Vav-He, dan tidak ada juru selamat selain aku. Hanya dia satu-satunya. Ya, siapa itu? Itulah Tuhan Yesus kita itu. Haleluya. Oke. Jadi, Ya gimana? Saya boleh masuk nggak? boleh silakan Bang Juma. Iya. Ya, jadi kalau misalnya saudara Liping ini mengatakan Tuhannya cuma satu, yaitu Yesus. Nah, yang membangkitkan Yesus siapa? Ketika dia mati, yang membangkitkannya siapa? Oke, saya jawab ya Bang. Ya, Ya, nggak apa-apa. Sepanjang bertanya, kita akan hormati dan kita akan jawab selalu pakai firman Tuhan. Ya, di dalam Roma 9 ayat 6 dan 7, boleh dibacakan Oke, Tasya? Roma 9 ayat berapa Iya, Bang? ayat 6 dan 7. Bang Juma on cam lah Bang Juma. Fansmu itu banyak itu menginginkanmu. aku lagi Nih, flu. Lagi flu. Meler. Nih, akan tetapi Lanjut. firman Elohim tidak mungkin gagal sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Bukan Roma 9, iya, Roma 10. Oh, Roma 10 ayat 6 dan 7. TB aja, TB aja. Iya ini. TB Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Udah. Ayat 6 dan 7. Oke. Jadi
itu dia ya. Jadi di dalam di dalam ayat 10-nya ya, Roma 10 ayat 9-nya di situ memang ada kesalahan terjemahan yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, di situ dibuatnya Allah. Ya, coba dibaca deh bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, Gimana? jadi yang benar di situ, Di Roma 10 barang siapa tadi. mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa dia Allah yang bangkit dari antara orang mati, ya, maka dia akan diselamatkan. Makanya di ayat 12-nya Juma dijelaskan lagi, ya, tidak ada perbedaan antara orang Ibrani dengan orang Yunani, ya. Coba dibaca deh Roma 10 ayat 12. Ya, siapa kata saya? Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Elohim yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Nah, jadi Allah yang satu itu adalah Tuhan bagi semua orang. Jadi makanya dalam Yohanes 10 ayat 18 Tuhan Yesus sendiri berfirman, tidak ada yang bisa mengambilnya daripadaku, ya, tetapi aku berkuasa memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Seperti itu dia, Bang. Ya, itulah perintah yang kuterima dari Bapakku. Jadi dia bangkit sendiri, Bang Jun. Iya, bangkit sendiri nggak ada. Masa Tuhan dibangkitkan, Bang? Iya, Oke. karena dia yang berkuasa. Baik, Jadi kita lihat di dalam Roma 14:9. Kisah Para Rasul 2. Ini ya, Bro. Ya, Bro, Bang Juma nomor izin ya, Bro. 36. Gini, Bro ya. Jadi kan kamu bertanya tentang kekristenan dan tentang Tuhan Yesus kami, kita menjawab pakai data. Masalah kamu terima atau tidak itu hakmu ya, Bro. Ya, Iya, tetapi maksud saya gini. Gini, Bang, Maksud saya sebentar. gini. Izin sebentar, Bang. Sebentar ya. Nah, tetapi Bro, ya, mari kita saling menghormati. Saya pun tidak mau menjadi orang yang lebih paham tentang Al-Qur'anmu, tapi kalau bertanya saya bisa. Ya, tapi saya tidak akan mau menjelaskannya. Demikian juga sebaliknya, Bro. Ya, oke. Gitu, Oke, brother ya. Tapi gini, saudara, ada data di dalam Ya, kitab silakan. saudara yang mengatakan Yesus itu dibangkitkan oleh oknum lain, seperti di dalam Roma 14:9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan oleh Theos, supaya dia menjadi Tuhan, baik orang Iya. yang hidup maupun untuk orang yang mati. Itu satu. Yang kedua di dalam Supaya- Kisah Para Rasul Nggak apa-apa, 2 biarin nomor dulu, Dik. 36. Jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Ada yang membangkitkan, ada yang menjadikannya menjadi Tuhan. Nah, ketika kemudian saudara saya mengatakan Tuhan Anda satu, lalu yang membangkitkan Yesus dari kematian itu siapa berdasarkan Roma Oke. 14:9 tadi? Silakan. Mantap, bagus pertanyaannya, brother. Ya, jadi kita akan jawab sesuai dengan Alkitab ya. Roma 9 ayat 5 deh, bisa dibacakan? Roma Ya, dalam 9 IET-nya ayat boleh. Iya. 5. Iya. Kata saya? Udah kamu aja. Ya. Oke. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia Roma adalah Elohim yang 14:9. Enggak, yang dibaca jawabannya Enggak. Roma 9 ayat 5, brother. Ya, ini dari Oh, Pangliving. oke. Kami selalu kalau kami selalu Oke. brother menjawab Alkitab, menjawab pertanyaan selalu pakai Alkitab, nggak boleh pakai yang lain karena dasar iman kami Kristen adalah Alkitab, bukan dongeng. Gitu dia, Bro. Ya, silakan. Silakan Ya. dibacain. Kita mulai lagi ya. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Elohim yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, jadi siapakah Elohim itu? Ya, atau dalam bahasa Ibrani disebut Elohim, dalam bahasa Yunani disebut Theos seperti yang Bro Juma katakan tadi, dalam bahasa Inggris disebut God, dalam bahasa Indonesia di dalam terjemahan LAI tapi ya, oke, itu menjadi Allah. Siapakah itu? Dia adalah Mesias itu sendiri, Tuhan Yesus itu sendiri, brother. Jadi yang benar di situ apa? Roh itu, rohnya yang maha kuasa dan omnipresent,
ya, yang tetap melingkupi semesta dan bertata di kerajaan sorga, membangkitkan tubuhnya. Ya, seperti itu dia, brother. Ya, jadi tubuh itu adalah tubuh Tuhan. Ya, tubuh Tuhan itu sendiri, tubuh Al-Elohim itu sendiri, sesuai dengan 1 Korintus 11 ayat 26, 27 dan 29. Boleh dibacain, Dek? Ayat berapa tadi? 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Ayat 26 ya. Iya. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Amin. Ya, jadi itu tubuh dan darah Tuhan, Bro Jum. Ya, jadi yang mati itu adalah tubuh Tuhan itu sendiri. Makanya dalam 1 Korintus 11 ayat 26, Tuhan itu sendiri yang mati, tubuhnya ya. Tetapi rohnya tidak ya. Rohnya tetap berkuasa melingkupi semesta dan bertahta di kerajaan sorga. Jadi pada saat tubuh itu mati, pada hari yang ketiga, rohnya yang membangkitkan tubuhnya. Seperti itu, brother. Jadi Tuhan kami cuma satu-satunya, Bang. Seperti itu dia, Bang, ya. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Iya. Nah, kalau kita melihat ya, kalau Boleh Anda misalnya, mengatakan bahwa Bro Juma, boleh misalnya, gimana? saya bolehkah bertanya satu hal tentang Al-Quran Abang? Kalau boleh ya. Boleh, kalau enggak boleh. juga Nggak usah, boleh nggak ya. usah. Jadi saya hanya bertanya ininya, Bang. Di dalam Ya, Al-Ma'aris pertanyaan 40 itu, Bang. Al-Ma'aris Iya. 40. Iya. Jadi di situ kan dikatakan nanti boleh Abang baca sendiri ya. Karena itu Quran Abang kan. Di mana Allah aku bersumpah demi Tuhan ya, dan di klausa terakhirnya dikatakan sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Pertanyaan saya, siapa sih aku di situ, Bang? Dan siapa Tuhan di situ? Dan makna kata kami di situ siapa, Bang? Yang benar-benar maha kuasa. Silahkan, Bang. Oke, baik. Jadi kalau berbicara mengenai kata kami di dalam Al-Quranul Karim, Allah menjelaskan kekuasaannya, kemahakuasaannya. Allah kemudian menjelaskan bahwa Dia itu maha luas dengan menggunakan kata kami. Kami dalam perspektif Al-Quran itu dilihat secara konteks, sama seperti misalnya dalam semua kalimat atau firman Allah di dalam Al-Quran ketika menggunakan kata kami, di situ tidak pernah menerangkan bahwa kami itu adalah Tuhan yang jamak, tapi kami menjelaskan di situ terkait dengan kebesarannya. Nah, contoh misalnya dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus seorang rasul min qablik sebelum engkau, melainkan mir rasulin seorang rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Jadi ketika berbicara mengenai penyembahan tidak pernah mengatakan selain kami. Kenapa? Karena ketika meminta untuk disembah, Tuhan itu meminta hanya menyembah kepada satu hakikat saja. Sedangkan ketika berkata kami, di situ Tuhan melibatkan makhluknya. Contoh, wa ma arsalna min qabli mir rasulin illa nuhi ilaihi. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau. Kenapa dikatakan kami? Karena Tuhan melibatkan di sana nabi malaikatnya. Malaikat mengutus seperti nahnu nazzalna zikra. Kamilah yang mewahyukan Al-Quran. Kenapa mengatakan kata kami? Karena di situ ada Roh Kudus menyampaikan Al-Quran. Tapi ketika mengatakan sembahlah, maka selalu mengatakan aku, tidak pernah mengatakan sembahlah kami. Karena di situ tinggal satu hakikat saja. Tinggal satu hakikat. Sebenarnya sederhana untuk memahami ini. Sorry Bang Jum, sorry. Maksudnya hakikat apa pribadi, Bang? Hakikat itu esensi. Hakikat itu esensi, keadaan yang sebenarnya tentang diri Allah itu sendiri. Nah, sama seperti di dalam Markus 9
Misalnya nih ya. Enggak, fokus aja nomor ke tiga. Al-Quran. Enggak, supaya Anda Nanti paham Alkitab tentang kata saya kami. menjelaskan. Tentang kata dia. Kata Yesus, akulah dia. Yesus mengatakan akulah dia. Maksudnya apa itu? Sama itu. Anda akan mengatakan kata dia di situ merujuk kepada Yesus. Nah sama. Ketika Anda memahami kata nahnu atau mengatakan kata kami atau dia, itu merujuk kepada esensinya sendiri. Karena cuma satu Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengatakan Tuhan Barat, Timur, Tuhan Timur, ya itu merujuk kepada dirinya. Seperti itu, Bung. Oke. Boleh Makasih, kembali brother. kepada yang tadi, boleh? Oh, jadi kami Boleh, itu ke boleh, esensinya dia. Boleh, silakan brother, silakan. Iya. Yang penting kan, saya juga kan cuman bertanya, brother yang berhak menjelaskan Quran, brother. Gitu. Oke, Demikian oke. juga sebaliknya. Silakan, Bang. Tadi saudara mengatakan bahwa roh yang ada pada diri Yesus itu adalah Tuhan itu. Sedangkan tubuhnya itu berarti bukan Tuhan kan ya? Karena dia manusia kan gitu. Tubuh Tuhan Rohnya. kan 1 Korintus 11 ayat 27 kan Ayat tadi 26. sudah dibacakan, Bang. 27. Tubuh Tuhan. Berarti tubuhnya Yesus itu Tuhan juga. Iya, Iya. tubuh Tuhan, Bang. Iya tubuh Tuhan dong. Berarti Tuhan Anda pernah mengalami kematian. Iya, tubuhnya. Makanya dalam Wahyu 11, saya jawab ya, Bang ya. Dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18 boleh dibacakan deh. Kata sih, Wahyu 1 ayat 17. Wahyu 1 ayat 17 ya. Iya, fokus langsung ke tulisan merah itu aja, Dik. Ya. Jangan Tulisan merah. takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang Iya. segala kunci maut dan kerajaan Iya. maut. Jadi Iya. tubuh itu memang mati, Bang. Makanya dalam 1 Korintus 11 ayat 26 tadi, itu kan yang mati Tuhan, Bang, bukan manusia. Oh iya. Iya, jadi mungkin gini dia ya, teman-teman yang di bawah dan Bang Juma, mungkin namanya kita agama kita berbeda, ya, kitab kita berbeda, standar kita berbeda dan Tuhan kita juga berbeda, betul ya? Oh, iya. Nah, jadi standar yang ada di agama Abang mungkin kan Tuhan itu kan nggak bisa mati kan gitu di agama Abang ya, tapi berbeda Iya, dengan iya. standar yang ada di kami Kristen. Nah, inilah kami Kristen. Nah, dasar iman kami adalah firman Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan berkata demikian tertulis ya dan amin, gitu dia, Bang. Iya, Nah, jadi berarti mungkin tidak masuk akal bagi agama lain, ya, tetapi Iya. bagi kami Kristen kami mengimaninya, gitu dia, Bang. Silakan. berarti kalau dengan demikian berdasarkan dalil Roma 8 nomor 11, saudara-saudara Kristen ini juga Tuhan. Selevel dengan Yesus gitu ya. Tolong jangan mengartikan Alkitab. Enggak, Bang. saya Kalau bertanya, mau Bang, saya boleh. bertanya. Saya bertanya, Didasarkan berarti dengan Bang. berarti orang-orang Kristen ini levelnya, derajatnya sama seperti Yesus. Sama-sama Tuhan berarti. Kita disebut Berdasarkan- Itu Bang anak-anak Juma. Tuhan. Bersama Nggak apa-apa, bersama itu kan. Roma 8 Jadi- nomor 11. Ini Bukan dia. begitu Bang Oke. Juma. Kita Abang tuju bertanya, ayat Coba dibaca Roma. dalilnya, coba dibaca Abang dalilnya. bertanyakan. Ayat Nah, 17. kita akan menjawab. Iya. Ah, coba dibaca baca dalilnya. dulu ya. Ya, Dan iya, jika silakan. kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Elohim yang akan menerimanya bersama-sama dengan Roma Kristus. 8. Roma 8 Ya. nomor 11. Ayat 11. Heeh. Oh. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari Yesus. antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan, Mm-mm. Maka roh yang membangkitkan Yesus Ya. Kristus. maka ia akan membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah tuh sama persis. Yesus juga begitu. Apa bedanya Oh enggak, Bang. dengan kalian? Oh enggak, Ah, sorry bro. Bedanya? Bro. Bedanya di mana? Bang. Ya. Bedanya di mana? Jadi Abang kan di sini kapasitas kalau tentang Alkitab kami Kristen, Bang. Ya. Ya, bedanya Abang di mana, dalam Bang? Kapasitas bertanya, ya. Di situ Tubuhnya kan Yesus dijelaskan sama seperti dengan jelas tubuh apa? Anda. Enggak. Tubuhnya yang fana Tidak. itu tubuh yang fana, tubuh manusia, Sudah Bang. jelas di sini tubuh Sebentar, yang fana. sebentar, brother. Iya. Iya, Bentar, tubuh ya. kalian juga Sabar fana. aja.
Yesus juga Sabar. fana. Tuh, no. Tidak. Siapa bilang Yesus Rohnya fana? sama dengan roh kalian, Enggak. sama-sama dong. Tuhan Oh tidak. enggak bang, makanya ini kan Coba, coba. Bang Juma sudah mulai, Bang Juma kan sudah Coba, mulai coba, offset coba. nih ya, bro ya. Oke. Silakan Saya coba, sudah coba, bilang, baca, silakan. iya. Jadi kalau kayak kami bang, kami tidak pernah seperti orang-orang Tritunggal bang, ya, yang memang menjadi saling menghujat sama kepada orang abang, ya, enggak. Kami hanya fokus karena kami Kristen sejati. Kami tidak pernah diajarkan untuk mengurusi agama orang lain dan merasa lebih paham tentang kitab agama lain. Tetapi kami adalah orang yang paling paham tentang Alkitab kami dan berhak menjelaskan Alkitab kami. Jadi Silakan, di Bang, situ kan silakan. di dalam Roma 8 ayat 11 itu kan jelas. Itu kalau Iya. tubuh manusia ini bang, itu tubuh fana bang, yang Kalau berasal dari Yesus? tanah. Nah, Kalau Yesus dalam tubuhnya? Yohanes 8 ayat 23 boleh dibacakan deh. Yohanes. Bentar ya. Yohanes berapa? 8 ayat 23. Yohanes biasa ya. Iya. Iya. Ayat 23. Mm-mm. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia Iya. ini, aku bukan dari dunia ini. Amin. Iya, Jadi firman tubuh itu Tuhan telah Yesus menjadi itu, Bang, daging. Bentar bang, Saudara, bentar bro. jadi daging dia. Iya. Sebentar ya. Nah, jadi tubuhnya itu dari sorga bang. Tidak ada manusia dari sorga. Itu tubuh Tuhan, Firman, Bang. firman yang dari langit, bukan tubuhnya Yesus. Bang, jangan salah. Siapa yang bilang di situ? Firman itu di situ, Bang. Kalau abang Firman baca dari dalam langit, Bang, Yohanes bukan 1. tubuhnya. Astaga. Oke. Dan juga. Firman itu telah menjadi Ya. daging, abangku. Bro, gini loh bro. Kenapa bro jadi panik? Ya, Saya kan daging. cuma Kok menjawab jadi saya Alkitab panik? saya. Gini, Kok jadi- gini kok jadi saya dagingnya. panik? Nanti dijelasin tentang Dagingnya daging Yesus itu daging seperti Iya. kita manusia. Enggak, Matius beda. Siapa yang Ada bilang, ayat. Bang? Nah, ini. Ada ayatnya, Bang Seperti Zuma. inilah. Bang, gini loh. Matius Bang. 4 nomor Nanti- 4. Iya, kami bisa jelaskan Kenapa? daging apa Brother, Tuhan itu. brother hanya bertanya, saya suruh aja pun panik bro. Saya akan menjawab Kok jadi pakai saya Alkitab, panik? saya bilang. Iya. Kenapa Kenapa, Yesus brother? mati? Kenapa Yesus mati kamu, dagingnya? bro? Ya karena daging kan. Nah ini kami tidak Iya, suka nanti seperti kami ini ya, jelaskan Bang. tentang Sorry ya. daging Tuhan. Jangan panik Nanti kalau dong, saudara. abang- Santai aja. Enggak, santai enggak. aja. Abang yang panik. Lo kok jadi saya Abang yang panik? panik. Ketahuan Iya, Tuhan karena- Anda daging, Anda juga Boleh daging. boleh diam dulu Bang Juma. Ya, nanti Boleh diam kami, dulu. kami jelaskan ya. Nanti Oke. kami jelaskan daging Tuhan ini seperti daging apa. Daging ya sama Sepertinya seperti memang- daging kita. Apa Sabar, bedanya? sabar. Daging Yesus. Astaga, Lanjut, udah lanjut. nggak bisa diam ya. Iya. Lanjut. Jadi sepertinya karena kita bisa menjawab semua pertanyaan Juma ini dengan data Alkitab ya dengan tepat. Tapi semua bertentangan, Kayaknya Bang. Baca-baca aja, Enggak, langsung aja enggak kan? dijawab. Abang ini udah nggak bisa diam. Dijawab aja, langsung. Ayo. Bang Juma Ah, silakan, Bang. Santai aja bro, santai bro. Silakan, Iya. silakan. Belum saya suruh. Nanti kalau saya suruh nanti abang menjawab Al-Quran, baru abang Oh, ngomong bang. silakan Anda jawab. Tadi yang tadi Sabar, Roma sabar. 8:11 Oke, silakan. boleh ya. Saya kan sudah jawab di situ ya. Ya, makanya di dalam Yohanes 1 ayat 14 itu firman di situ huruf besar, Bang. Ya. Karena Nggak itu usah ke diambil situ, dari Bang. kata Roma apa? 8:11. Sebentar, Bang. Kamu tadi yang membawa ke situ firman yang dari langit abang bilang, ya. No. Iya. Ya, saudara-saudaraku, jadi dengar dulu dong, Bang. Kenapa Bang jadi panikan gitu? Kok Santai jadi dong. saya yang panik Bro. gimana, Dak? Nanti kalau kamu gaya-gaya diskusi gini, Bang, Abang dengan orang-orang Tritunggal, Bang, nggak berlaku bagi kami Kristen ya, Bang. Enggak, justru Sorry. saya datang ke sini Gini, mematahkan Bang. argumentasi Sebentar kalian ya. kalau Yesus itu Tuhan. Enggak. Yesus Nggak itu bisa, manusia. Tapi memang tidak Lah terbantahkan. itu dalil. Roma Nah, 8:11 di mana dalilnya? coba. Roma 8:11 coba. Oke, dalam Ini Roma belum 8 apa-apa ayat loh. 11 Saya belum dikatakan. kasih kuncinya. Iya. Coba. Roma 8:11 Astaga, baca nggak coba. bisa diam udah ya. Saya diam, silakan. Panik. Saya diam. Iya, jadi kan saya kan langsung kasih jawabannya kan. Tubuh manusia ini yang berasal dari tanah, makanya tubuhnya fana. Kalau tubuh Tuhan Yesus itu enggak, Bang, itu berasal dari sorga. Sesuai dengan Yohanes 8 ayat 23. Ya, dan kalau mau lebih jelas lagi, boleh dibaca di 1 Korintus 15 ayat 40 di. Boleh dibaca? Ya. Dari mulai 39 sampai 40 aja. 1 Korintus 1 Korintus 15 ayat ayat 39 15 dan ayat 40 39. Ya, itu akan dijelaskan sampai 40.
bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Yes. Jadi tubuh Tuhan Yesus itu bang adalah tubuh Tuhan bang. Tubuh dari Bersama surgawi bang. murid-muridnya juga, Sebentar bang, saudaraku. astaga. Murid-muridnya juga, Yohanes 17 nomor 16. Mereka bukan dari dunia, Jadi gini aja sama bang. seperti aku Kayaknya bukan abang, dari dunia. abang sudah mulai ini kayaknya nggak sabar lagi. Coba saya bertanya tentang Quran abang kedua kali boleh? Aduh, kesimpulkan dulu. Boleh? Simpulkan dulu bahwa Saya sudah Yesus itu simpulkan. adalah Tapi kan di manusia ayat sama 40-nya seperti kita. gini ya. Gitu loh. Di ayat Yesus 40-nya adalah bang. manusia biasa sama seperti kita. Siapa Rohnya yang sama bilang seperti itu kan kita. penafsiran Roma bang. 8, Roma Ya. 8 kenapa nggak disentuh nomor 11? Astaga. Coba. Boleh. Kenapa nggak disentuh? Jadi gini, Nah, silakan. Bang Juma, Bang Silakan Juma. silakan sentuh Roma Ini- 8 11 silakan. Ini bang, Ini belum apa-apa loh. Poin kedua, Yalah, poin kedua ya bang tenang ya. aja. Kalau abang coba sekali dijelaskan. lagi, abang mencoba menjelaskan Alkitab kami Ya, Kristen. saya Izin kalau bertanya diturunkan sesuatu ya. yang Anda jelaskan yang bertentangan dengan Bible Anda Iya. sendiri. Enggak ada bertentangan. Di Roma Anda 8 sedang itu, berbicara dengan tubuh kita saya, Bang Suma, bukan dengan jemaat gereja. Saya juga tidak pernah Ada ya. bertentangan. Kalau nanti saya tanya Quranmu juga bang, belum tentu kau bisa Bertentangan jawab bang. ini. Dan jika roh dia Itu yang kan telah karena memang- membangkitkan, roh dia Karena yang memang telah kan membangkitkan otakmu yang Yesus tidak mampu, diam Bang. di dalam Izin, kamu. Aduh. Itu. Boleh deh diturunkan aja deh, diturunkan. Ye, kok gitu? Enggak, diturunkan aja. Ketakutan, kok panik? Jangan dong. Diturunkan Jangan aja. Ya, dong. Jangan makanya dong. dengarkan dulu Bang Zuma. Iya, coba dibahas Ya kan? dulu Roma Ya. 8:11 itu. Gimana Anda Iya, bisa itu membedakan tubuh antara kita yang tubuhnya panah Yesus ini, dengan tubuh yang kita? panah ini. Iya, Tubuhnya karena tubuh Yesus kita dari juga- firman, tubuh kita juga dari firman. Atau Matius gini. 4 nomor 4. Ah, Tubuh kita yang sama panah seperti ini, tubuh Yesus. Yang akan Gini, setelah kematian, Tasya, itu boleh akan di-mute diubah dulu deh, seperti Jumanya tubuh deh. Tuhan. Iya, iya. Ya, Ya. gimana jadi dong? gini ya. Ya, minta Gini tolong. ya. Oh. Boleh di-mute dulu deh, Jumanya. Ya, Matius 4 nomor 4, daging kita Iya. sama dengan Di-mute daging dulu Yesus. dong, Tasya. Rohnya Iya. Yesus sama Gini, dengan roh atau gini kita. Tasya, saya enggak. Sama. Saya Kan di masalahnya. Apa coba? Lalu kemudian Anda baca, Saudara Liping. Saudara Liping, coba dengarkan saya, Nggak ada Saudara yang- Liping. Gini Nggak ada Bang yang Juma, sama. Bang Juma izin ya bro. Bro tenang aja bro, ya santai. Oke, saya tadi menjawab di bawah. semua, enggak. Supaya Saya supaya tadi gantian menjawab bicara. setiap Saya dengar, pertanyaan saya dengar. bro. Ada lebih daripada 8 pertanyaanmu tadi bang. Saya Mana jawab semua ada pakai pernah. data kok bang. Iya, Ya, Bang? bertentangan dengan Nah, dalil. saya hanya bertanya Nggak satu ada. masih tentang Al-Quranmu bang. Iya kan? Bertentangan dengan Santai dalil. aja bang. Enggak ada bertentangan. Saya menjawab pakai 1 dalil Yohanes Alkitab, 3 malah- nomor 2, berani nggak baca? Gini bang, Ayo. bang. Terakhir. Kalau misalnya Kenapa loncat-loncat abang merasa lebih ayat? paham Enggak, tentang supaya Anda Alkitab tahu. kami bang, dah saya Wah, turunkan ya teman-teman. Oke, karena gini dia, kita harus menjaga toleransi itu kami Iya. Kristen ya, teman-teman. Karena kami tahu kami di sini di pihak yang lemah. Kalau kalian Islam seperti Juma tadi bisa dengan sekehendak hatinya menafsirkan ayat-ayat Alkitab kami Kristen dan tidak jadi masalah di Indonesia ini ya. Tetapi dengan alasan apa? Dakwah. Tetapi nanti giliran kami Kristen ya. Oke. Ada yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an kalian sembarangan, maka akan jatuh penistaan agama. Rumah digeruduk, demo berjilid-jilid. Jadi izin, kami tidak mau ya, teman-teman ya. Nah, kalian sudah lihat bagaimana dia bertanya apapun, kita menjawab pakai data. Adakah tadi kami menjawab di sini tanpa data? Pakai dongeng? Enggak. Semua ada tertulis kok. Itulah seorang Kristen sejati. Ya. Gitu dia. Ya. Tetapi dia tadi menjelaskan tentang Al-Ma'arij 40, adakah pakai data? Enggak ada, cuma asumsinya aja. Ya kan? Enggak ada di bawah data sama sekali. Tapi saya pun menghormatinya. Karena Tuhan Yesus kami memang mengajarkan, ya, mengajarkan kasihilah sesamamu manusia, bukan kasihilah sesamamu Kristen aja, enggak.
Jadi kami tetap mengasihi saudara-saudara kami, umat muslim dimanapun berada, walaupun kami beda agama. Jadi Kristen itu memang diajarkan, ya, majulah pesat tanpa harus menjatuhkan orang lain, terbanglah tinggi tanpa harus merendahkan orang lain. Untuk mengajak orang datang ke restoranmu, belajarlah tanpa harus menjelekkan restoran orang lain. Untuk mengajak orang datang ke agamamu, belajar tanpa harus menjelekkan agama orang lain. Itu kami Kristen, bro. Jadi kami tidak mau seperti Jumat tadi yang mencoba, ya, mencari-cari kejelekan untuk merendahkan iman kami Kristen. No, kelas kami Kristen tidak seperti itu. Beda kelas, ya. Kami anak-anak Tuhan Yesus, bro, ya, anak-anak singa dari Yehuda. Jadi kami tidak akan Iya, di kick ya. Izin, Ustaz, ada gurunda di bawah kayaknya. Ada gurunda di bawah. Kata benar. Iya. Aku diusir, Bang. JO itu kan minim referensi Gurunda kalau JO itu. Aku Yesus oleh. diusir. Padahal kan aku cuman bertanya, ya kan ya. Pertanyaanku kan ada dasarnya, Bang. Di dalam kitabnya kan jelas dikatakan itu kan ya. Di Roma 8 kan dikatakan di situ. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati juga akan menghidupkan tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sakit, Bang. Tadi aku kasih, Bang, tapi diusir. Kepepet kalau JO. Belum lagi, Bang, dalil yang sementara aku mau baca tapi nggak didengarkan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada. Host Bang Juma di kick aja, host. Bang Juma di kick aja, host. Nggak ada. Aku lagi sedih, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba bayangkan itu, Bang. 1 Yohanes 3 nomor 2 aku belum baca loh, Bang. Mama. Mama 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa ya keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya, Bang. Sedih, Bang, sakit. Soalnya kakiku keinjak meja. Aduh, baru tahu kaki bengkak diinjak meja rupanya, Bang. Aduh, Bang Juma ini yang di host, yang di bawah ini di kick aja, yang ketawa-ketawa di kick host. Jadi si Lipinya itu, teman-teman, si Lipinya itu kan Lipi. blokir aku tuh. Iya, dia blokir aku. Kenapa? Karena pas dia lagi live jualan karpet, saya komen di bawah, oh ternyata penghujat ini penjual karpet toh. Lalu Bukan istrinya pendeta begini, ya. Bukan pendeta, teman-teman. Kirain pendeta sama teman-teman Sleeping. Bukan. Lalu istrinya bilang gini, Suma. Ya, terus Lipin bilang, apa yang dibilang? Apa tipping yang Suma? Blokir aja, blokir. Akhirnya waktu itu saya diblokir sama dia. Ada PT saya itu, ada PT saya. Nah, tadi dia bersopan-sopan ria. Ya Bang Suma, kami ini Kristen sejati, tidak akan menghujat. Apa pula sebelum kau ketahuan kalau kau itu adalah penjual karpet, kau tahu kau itu penghujat kelas kakap. Kau itu dulu kau sering di kombalnya Mikana.
Kau itu penghujat. Tapi karena sudah ketahuan kau di Medan penjual karpet di pasar, dan teman-temanku tahu kau di pasar mana, kau udah diketahui di mana menjual. Akhirnya kau sekarang bermanis-manis kan? Bermanis-manis kan? Kau bilang kau yang punya hak menjelaskan Bible. Faktanya saya yang lebih paham dari you. Diam. Aduh. Kalau Bang Juma ngomongnya gitu itu panas bener nih. Aku panas sekali, ingin blokir saya nih. Semakin panas. Jadi tadi langsung diblokir oleh Living Gurunda, akun Gurunda. Gak, soalnya tadi kan saya kan naik ke atas. Dia tanya tuh tentang Al-Quranul Karim. Saya sudah menjelaskan ya kan ya. Ketika Allah minta Allah disembah, Allah tidak pernah mengatakan kata kami. Katanya aku tidak bawa dalil teman-teman. Padahal dalil aku sudah sajikan. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 25 tadi itu saya sudah bacakan di depan mereka. Tapi dibilangnya aku nggak bawa dalil. Artinya memang dia pembohong, pendusta. Pembohong dia itu, pendusta. Katanya Bang Suma nggak bawa dalil, nggak bawa apa-apa. Jadi yang saya bacakan wama arsalna Al-Quran, bagaimana Allah menjelaskan kemudian kami tidak mengutus seorang rasul sebelum engkau kecuali aku wahyukan kepadanya. Apa kata Allah? Annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Tidak dikatakan la ilaha illa nahnu. Tidak ada Tuhan selain kami. Enggak. La ilaha illa ana fa'budun. Maka sembahlah aku. Tidak dikatakan sembahlah kami. Udah aku jelaskan samamu. Sama mereka. Itu pun saya sudah kasih data Markus 9. Apa katanya? Jangan bawa-bawa kitab kami. Jangan bawa-bawa kitab kami. Markus 9 nomor 30-31. Lalu mereka menyerahkan anak manusia kepada manusia. Lalu mereka membunuh dia. Lalu setelah hari ketiga dia bangkit. Siapa dia di situ? Kalian katakan Yesus. Kok Yesus mengatakan dia? Mencret. Jangan jelaskan kitab kami, kata dia gitu. Jangan jelaskan. Jangan jelaskan. Dia ingin membatasi orang yang paham Bible yang beda keyakinan. Terus saya bawa data teman-teman sekalian. Dalam Roma 8 nomor 11 itu memang adalah pukulan maut. Itu pukulan maut itu. Pukulan maut. Kenapa? Karena di situ jelaskan tubuh manusia mati. Tetapi akan bangkit tubuh tersebut bila mana roh yang membangkitkan tubuh Yesus berdiam di dalam manusia. Maka roh yang membangkitkan tubuh Yesus juga adalah roh yang membangkitkan tubuh manusia lainnya. Jadi tubuhnya Yesus mati, tubuhnya manusia juga mati. Sama-sama mati kan? Sama-sama biologis bukan? Kenapa dikatakan sama-sama biologis? Kita lihat di dalam Yohanes 17. Di Yohanes 17 kitabnya orang Yahudi itu sendiri, mereka yang mengatakan, mereka yang menceritakan. Nomor 16-nya apa kata Yesus? Dan mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku juga bukan dari dunia ini. Mereka siapa? Mereka muridnya. Berarti muridnya juga sama seperti Yesus, bukan dari dunia ini. Belum lagi di dalam 1 Korintus 15 nomor 48 teman-teman. Apa katanya? Makhluk-makhluk surgawi, makhluk-makhluk Uranon, makhluk-makhluk langit sama seperti Yesus yang juga adalah makhluk langit. Firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia. Ya kan ya? Menjadi manusia. Lalu kita juga berasal dari firman. Matius 4 nomor 4. Dagingnya Yesus berasal dari firman, kita juga berasal dari firman. Kita punya roh, kita punya daging. Terus kemudian di dalam Roma 8:11 tadi, jika
roh yang menghidupkan tubuh Yesus berada di dalam kamu, maka roh yang membangkitkan Yesus tadi juga akan membangkitkan tubuhmu yang fana. Sama, gak ada bedanya dengan Yesus. Filipi 2 nomor 6. Dewa, Theos, mengosongkan diri, tidak mempertahankan kemudian kedewaannya, keteosannya, melainkan mengosongkan diri, turun menjadi hamba, mengambil rupa manusia, daging, ya sama, lalu taat, bahkan sampai taat di atas tiang salib, ya sama, bedanya nggak ada. Jadi kesalahan fatal yang dia lakukan tadi itu, dengan mengatakan Yesus ada, oh no, siapa yang menghidupkan Yesus? Dia bilang, dia ada, data saya sajikan. Hancur dia. Lebih mudah meruntuhkan ketuhanannya yang dia bangun daripada yang lain. Kalau yang lain masih bisa loncat-loncat, ini nggak bisa lagi. Nah, terus di awal saya ditanya, beraninya dia bertanya, Suma, menurutmu mana yang benar, mana yang salah? Antara antara Edis dan Bom Bom. Waduh, kau tanya saya ini gurunya Edis. Kau tanya saya, tidak mungkin saya menyalahkan murid saya. Ketika murid saya mengatakan bahwa salib itu adalah rencana iblis, bagaimana mungkin seorang guru ingin bertentangan dengan muridnya sendiri? Mustahil itu terjadi. Maka ketika saya ditanya, mana yang betul menurut saudara Suma antara Edis dengan Bom Bom? Apa jawaban saya? Ya, namanya juga saya penuh dengan Roh Kudus, ya kan ya? Saya menjawab, dua-duanya benar. Edis benar, Bom Bom benar. Karena Bom Bom mengatakan rencana penyaliban itu rencana Bapa. Betul. Edis mengatakan penyaliban itu rencana iblis. Juga betul. Permasalahannya di sini adalah Bom Bom tidak mengerti bahwa Bapa yang dimaksud di situ adalah iblis itu sendiri. Kok bisa begitu? Ya, Yesus yang berkata, bukan Bang Suma. Makasih Bang Afida, barakallahu fiik wa ahlikum. Dia mengatakan apa Yesusnya? Iblislah yang menjadi bapakmu. Sampai kamu mau membunuh aku. Kamu ingin membunuh aku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti yang merencanakan pembunuhan terhadap Yesus adalah Bapa. Tapi iblis menurut Yesus. Jadi dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Kenapa demikian? Coba kita baca di dalam 1 Yohanes 3 nomor 8. Segala perbuatan dosa itu berasal dari iblis. Saya ulang. 1 Yohanes 3 nomor 8. Semua perbuatan dosa, pekerjaan dosa itu berasal dari iblis. Segalanya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi segala sesuatu yang berasal dari dosa itu berasal dari iblis. 1 Yohanes 3 nomor 8. Sekarang menyalib Yesus dosa atau bukan? Dosa. Berarti keinginan menyalib Yesus itu berasal dari S. Berdasarkan 1 Yohanes 3 nomor 8. Jadi ketika saya ditanya seperti itu, mana yang benar? Dua-duanya benar. Edis muridku ini benar. Bom Bom juga ini adalah pelawakku juga benar. Jadi antara murid saya dengan badut saya, dua-duanya betul. Jangan kau tanya itu, karena saya tidak mungkin menyalah-nyalahkan murid saya. Bijaksana sekali ya, bijaksana sekali ini. Oh, iya. Luar biasa, Oh, bijaksana luar biasa.
selamat pagi. Bang Denny, selamat pagi. Lama nggak ngobrol, abangku tercinta. Ini Pak Denny yang bilang kalau Edis itu sesat Gurunda katanya gini. Bukan, Waduh, bukan jangan Edis. gitu. Edis bukannya sesat, dia itu penyesat, dia harus bertobat ya. Waduh, itu sama dengan Bang Juba sama dengan Bang Juba bilang Bang Juba ini penyesat juga. Wah, jangan gitu gurunya nih. Saya itu Bang. Jangan bilang Edis sesat. Dalam poin ini, Kalau Alkitab itu berkata begini, penyesat itu harus digantungkan lehernya besi, rantai besi terus dibuang ke laut. waduh, kasihan Edis. Ya Iya. udahlah, aku ikhlaskan murid saya satu itu, silakan. Enggak apa-apa. Iya. Oh, dia ditukar dengan kulkas bekas juga nggak laku kok. Dengan apa aku ikhlas. Makanya. Murid saya yang Yolanda. satu. Sebentar, ada pertanyaan dari Bang Yolanda itu ke Bang Juma. Apa Yolanda? Silakan. Apa barusan ngomong apa Bang Yolanda? Silakan. Maksudku bang, di Indonesia ini sibuk aja Tito ini ngurus agama sana, agama sini, aman-aman aja, kenapa sih? Bukan sibuk. Terus Bukan sibuk. Dua agama ini loh bang, cuma permisi ya. Kalau emang agama memiliki. kita, Anda bertanya, agama kita saya baik, jawab dulu. kita jalani. Agama si D itu baik, Dulu, jalani aja. itu Bang Juma baru urusan jawab. Si D sama Yolanda. Tuhan, itu urusan saya sama Ngomong. Tuhan saya kan, jadi Gantian Ya, dulu, jadi gantian gini dulu ya. saudara, Islam itu agama syiar. Apa agama syiar itu? Agama tablik. Apa tablik itu? Menyampaikan, menyeru. Serulah manusia kepada jalan Tuhan dengan cara yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara baik. Jadi di Islam itu diperintahkan untuk menyampaikan Islam, sampaikan Islam. Yang mau beriman silakan, yang tidak mau beriman juga silakan, tapi sampaikan aja dulu. Sampaikan. Soal orang percaya tidak percaya itu hak mereka. Farikan hakka, farikan huda. Jadi farikan kenapa hakka kau alaihim angkat dalalah. kitab orang lain? Waduh, jangan kencang-kencang lah Edi. Sabar dulu, sabar dulu. Waduh. Sabar Edi, dulu. semalam Sabar kan dulu. sudah lunak kau Edi. Ya, Waduh. sabar dulu Edi ya. Sabar dulu. Ini memang dia kelainan tahun 50. Waduh, semalam kan sudah lunak. Jangan diterima aja tuh orang kayak gitu. Saya turunkan ya. Jauh juga ini Bang Saya Denny. turunkan ya. Saya turunkan ya kalau Turunkan nyerang aja, pribadi Bang. ya. Percaya kitabmu, bangsa. Apa nih, gua nggak suka. Ajaran keluar itu. Padahal semalam sudah lunak Gurunda kan. Waduh, sampai Enggak, subuh. lupa Bang. Lupa tadi pagi jam 6 tepatnya kan dia harus minum obat. Anak-anak lupa kasih obat. Maafkan. Bang Juma, saya boleh bertanya Bang Juma ya? Sebelum Bang Yolanda dengan Bang Denny ya. Ini Bang Juma. Kan narasi tentang penyelebihan karya iblis ini kan dari Bang Juma gitu kan. Nah, kemudian muncul anak muridnya Bang Juma nih Edis menyampaikan. Nah, yang jadi masalah ketika Bang Juma menyampaikan narasi itu, kok nggak ada yang berani menyerang Bang Juma gitu. Semua takut gitu. Nah, ketika Edis menyampaikan muridnya, oh langsung berani. Apa karena berani sama muridnya aja, sama gurunya nggak berani gitu Bang Juma? Silakan Bang Juma. Oh, jadi begini, saudara, itu artinya tendensi tentang fulus itu sangat kental di situ. Artinya bahwa pencapaian yang dilakukan murid saya Edis dengan banyak berhasil mencuri perhatian orang Indonesia ya, sampai penontonnya itu banyak katanya, tembus sampai berapa juta nonton sekali live dia. Itu ternyata yang iri dan yang cemburu dari kalangan mereka sendiri, khususnya mereka yang kemudian kalah pamor dari perhatian jemaat di sosmed. Kenapa saya mengatakan itu? Kalau mereka mesti marah, kalau mereka mesti ngamuk, tidak setuju dengan penjelasan Edis, ya harusnya muaranya ke saya dong. Karena yang menjelaskan pertama sebelum Edis mengurai itu, sebelum dia mendapatkan kemudian pengajaran dari saya, Edis tidak pernah bahas itu. Dan tak ada seorang pun Kristen di atas muka bumi ini yang membahas itu, nggak ada. Nggak ada. Sekali kemudian Kristen itu jatuh kepada data yang ada dalam Bible, mereka nggak setengah-setengah Bang. Mereka seketika itu membuat gereja. Makanya ada istilah gereja satanik. Ada kan? Pernah dengar kan gereja itu? Nah itu kenapa? Karena mereka membaca dalil-dalil yang ada di Bible itu sendiri. Kemudian yang kedua,
Kenapa mereka menyerang Edis? Karena kalau mereka menyerang Bang Suma punya data dalil 2 dari Al-Quran, dari Bible. Pertahanannya sangat kuat. Dan kemudian lucu, karena Bang Suma lebih mengerti, lebih paham tentang apa yang tertuang sekaitan dengan materi itu dibandingkan mereka. Semalam nih sampai pagi malah seorang pastor bertanya tentang dalil-dalil justru ke Bang Suma bertanyanya. Tidak percaya kalau di dalam Bible mereka itu di dalam Bible mereka itu ada tentang tanda Yunus. Itu dia nggak paham. Kalau tanda Yunus itu adalah tanda untuk orang-orang jahat. Dia nggak paham. Dia minta petunjuk. Nah itulah alasannya kenapa lebih menyerang Edis daripada menyerang Bang Suma sendiri. Padahal ilmu Edis itu diserap dari penjelasan Bang Suma tentang salib. Segitu Bang. Aku kalau ketemu Edis, dia belum bertobat, belum minta maaf. Tobing, biar aku lagi ngomong. Tobing, aku lagi ngomong gimana sih? Jadi kalau Cakar aku aja ketemu, mukanya Bang. kalau aku ketemu Edis, dia belum bertobat, belum minta maaf. Tak taruh tuh rantai di lehernya, tak lempar ke laut ya. Aduh, ini blender KW dah. Blender. Aku tegas orangnya. Blender. Bang Blender lagi sakit gigi semalam. Aku mulai di koma giginya sakit. Oh iya. Dikasih Bang Blender sakit gigi. dikasih stiker sama Hostnya katanya. Hostnya lagi sakit gigi katanya. Aku mulai Bang Blender. ya. Aku nunggu di bawah, tidak ada suaranya beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suaramu Blender, Masya Allah. Halo, selamat pagi. Apa Karucil, ganti aja lah akunmu itu kok, jangan kasih nama password kayak gitulah. Jadi gini bang, ya. Ya, siapa yang mau masuk duluan. Ayo melawan Gurunda. Yolanda sebentar Ucil masih baru muncul ini, baru naik. Yolanda. Ya, saya aja. Oh, Yolanda turun. Iya. Ya Bang Denny diistirahatkan dulu. Iya, Bang Denny cukup nyemak aja. Iya, dia kan ini ya, sudah Tuhan juga beliau sekarang ya. Tuhan. Bang Denny udah jadi Tuhan dia, udah jadi Tuhan Bang Denny itu. Statusnya sudah Tuhan. Tuhannya Oten gitu maksudnya. Jadi memang banyak makin parah Oten ini ya, makin banyak yang error. Kenapa? Sedikit ya Bang ya. Kenapa error? Mereka ini apa ya? Karena pengaruh doktrin. Belum, aku bicara sebentar aja lah bising kali. Kenapa banyak yang error? Kalian melihat ayat-ayat ya, kitab di dalam menolak. Ya, ini masuk akal. Contoh satu ayat ini masuk akal. Sama saya. Tunggu dulu. Aman ya. Oke, lanjut. Baik. Saya 30 detik. Di dalam Al-Quran diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa iyada'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah itu adalah iblis yang durhaka. Kemudian Al-Quran mengatakan pada hari terakhir nanti, ya dari penghakiman, apa yang mereka sembah selain daripada Allah itu akan menjadi musuh bagi penyembahnya. Nah, Yesus mengatakan akan ada Yesus palsu yang menyesatkan banyak orang. Orang-orang yang disesatkan ini sudah pasti adalah pengikut Yesus, tapi palsu kan gitu ya. Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada Kristus yang datang kepadamu, penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Ini sudah sering saya bahas. Pertanyaan saya, Kristus palsu yang menyesatkan banyak orang itu yang mana? Di Hindu tidak ada Kristus, di Buddha tidak ada Kristus, di Islam juga tak ada Kristus. Di Islam hanya diberitakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam datang di tengah Bani Israel, ditolak oleh kaumnya.
Dan tidak ada umat Islam memakai nama Nabi Isa alaihissalam ke seluruh dunia menyesatkan banyak orang, itu nggak ada. Nah sekarang pertanyaannya, Kristus palsu yang dimaksud Yesus itu mana? Yang menyesatkan banyak orang itu mana? Jadi Kristus palsu ini dipakai namanya untuk menyesatkan banyak orang. Nah Kristus palsu yang pernah ada di atas muka bumi ini itu di mana? Coba silakan. Jadi kau harus belajar cuma nubuatan masa depan yang belum terjadi, yang sudah terjadi. Nubuatan tentang Kristus itu belum terjadi. Ya, tapi nubuatan tentang nabi palsu yang mati diracun sudah terjadi. Itu Muhammad. Paham kamu? Itulah kehebatan Alkitab kami. Gitu cuma. Karena klaim seperti itu, Tobing. Pertanyaan saya, Kristus tidak klaim. dengar. Saya punya dalilnya bahwa saya buatan nabi palsu mati diracun ada. Oke. Pertanyaan saya, Kristus palsu yang datang di abad pertama itu mana? Karena Yesus mengatakan Kristus palsunya itu datang kepada murid-muridnya. Nah, Kristus palsu yang datang di abad pertama mana? Dan mana orang yang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu? Silakan. Yang berbicara kepada Yesus. Murid-muridnya itu siapa maksudnya? Yang berbicara kepada Yesus di Bukit Zaitun. Matius 24 nomor 45 dan seterusnya. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, muridnya datang. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Nah, siapa penyesat? Mana penyesat yang memakai nama Yesus yang datang kepada murid Yesus di abad pertama? Silakan. Apakah yang keluar dari tanah? Atau muncul di Pulau Patmos? Silakan Tobing. Di situ telah datang Tobing ya. Yuk. Makanya kamu pelajari kata murid-murid di situ Zuma. Itu merangkup semua kami ini juga murid Tuhan Yesus. Kau paham? Nubuatan itu belum terjadi Zuma. Itu perkataan pada waktu dulu di depan para pengikutnya. Tobing. Itu sudah pasti, sudah terjadi. Masih Ya, paham sekarang? Masih ada. Nubuatan masa depan. Masih ada kemudian yang bisa kau bantah dengan mengatakan kamu itu murid Yesus. Justru Yesusnya orang Yahudi ini berkata kepada sesamanya orang Yahudi. Di abad pertama muncul penyesat memakai namanya dan penyesat ini menyesatkan banyak orang. Anda itu adalah kandidat Anda itu kandidat yang sesat. Paham? Kandidat orang yang banyak yang disesatkan. Sekarang Anda tunjukkan kepada saya Kristus palsu yang di abad pertama itu mana? Apakah yang keluar dari tanah? Apakah yang datang ke Ananias? Apakah yang datang kepada Paulus? Apakah yang dilihat Markus? Atau yang dilihat Maria di kuburan? Atau yang datang di Pulau Patmos? Yang mana di antara itu Kristus palsu? Silakan. Ya. Dari yang kau sebut ciri-ciri Kristus palsu tadi Zuma ya, satu pun tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Yang bertentangan satu-satunya dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus adalah Muhammad. Bukan bertentangan. Bukan bertentangan. Yang bertentangan Kristus dengan ajaran palsu Tuhan adalah si Muhammad. memakai nama Yesus. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jadi penyesat itu memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus. Datang di abad pertama. Pertanyaan saya, yang mana Kristus palsu yang dijelaskan Yesus? Apakah yang dengar? Gantian dulu Tobing. Jangan kayak pasar. Apakah yang keluar dari tanah? Apakah yang datang kepada Markus? Apakah yang tampil kemudian kepada Paulus? Yang datang ke Ananias? Atau yang ada di Pulau Patmos? Yang mana Kristus palsu itu?
harus di abad pertama datang kepada murid Yesus. Jangan kau cari yang lain. Tunjukkan datanya. Jangan kau cari yang lain. Tunjukkan Silakan. datanya. Kristus palsu datang di abad pertama seperti omonganmu. Jangan seperti Muhammad, pembohong. Oke, Yesus berkata ketika ditanya oleh muridnya, "Guru, apakah tandanya dan kapan itu terjadi?" Yesus berkata, "Waspadalah agar kamu di situ siapa? Orang Yahudi muridnya. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya." Jadi apabila ada yang berkata kepada kamu, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, pada abad pertama, siapa yang datang kepada muridnya mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun? Di mana tulisannya Mesias palsu itu datang di abad pertama? Itu loh Zuma pertanyaanku. Buktikan dulu baru bisa dijawab. Paham nggak kau? Yesus berbicara dengan orang yang hidup di abad pertama, keberapa? kau bilang di abad pertama kan? Yesus berbicara di Bukit Zaitun dengan orang yang hidup di abad keberapa? Ayo. Itu nubuatannya tertulis jelas nggak di abad pertama bakal terjadi? Jawab. Yesus berbicara dengan orang yang hidup di abad keberapa? Jawab. Karena Mesias palsunya akan datang kepada orang yang diajak Yesus bicara. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Berarti penyesatnya itu datang kepada oknum yang hidup di abad pertama. Kok kamu masih bertanya, mana abad pertama? Tidak paham. Penyesatnya Arti kamu itu walaupun ditunjukkan kepada mereka Zuma, dengar Zuma, walaupun ditunjukkan kepada para muridnya, itu maksudnya kepada kami semua yang percaya kepadanya. Makanya ada tertulis di 2 Petrus 2 ayat 4. Kok kepada kamu? Hei, tidak ada hubungannya dengan kamu. Yesus mengajar kepada orang-orang Yahudi. Bukan pemakan babi. Ini bukan orang yang tidak jawabannya ya. bersunat. Makanya ada jawabannya di 2 Petrus 2 ayat 1 ya. 2 Petrus 2 itu bukan ucapan Yesus. Hei. Ya. Penyesat itu siapa? 2 Petrus 2 itu bukan ucapan Yesus. 2 Petrus 2 itu tidak dikenal oleh murid-muridnya yang duduk di Bukit Zaitun. Jangan kau mengajar sesuatu yang tidak sesuai dengan Bibelmu. Makanya ada tertulis di Alkitab, pakailah akal orang bodoh berdebat sama orang bodoh. Sekarang ku tanya sama Muslim. Oke. Sekarang saya tanya samamu. Yesus berbicara dengan siapa pada saat itu? Utanya dulu sama Yesus berbicara kepada siapa di abad pertama? Kamu kan kau pakai logikamu. Ya pakai logikamu, pakai akalmu lah. Iya, kita pakai logikamu yang kali itu. Oke, Zuma. Dari semua Kristus yang menampakkan diri, yang kau katakan adalah palsu, tunjukkan satu yang palsu. Silakan. Yang datang kepada murid Yesus itu loh. Izinkan saya menjelaskan. Ayatnya mana? Di dalam dari sabar semua dulu. Kristus yang Sabar menampakkan dulu. diri, Sabar yang dulu. palsu yang Sabar dulu. mana? Sabar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Ketika kemudian Yesus berkata, akan datang kepada kalian Kristus palsu dan akan datang aku yang asli. Tanda ketika aku yang datang, satu, aku akan nampak di tengah langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Pertanyaan saya, apakah ketika Paulus bertemu dengan sosok Yesus? Apakah ketika Markus bertemu dengan sosok Yesus? Apakah ketika Maria bertemu dengan sosok Yesus? Apakah ketika Paulus bertemu dengan Yesus? Begitu juga pengarang kitab Wahyu bertemu dengan Yesus. Seluruh manusia sudah melihat Yesus di tengah langit atau tidak? Jawab. Tanda kalau aku yang datang. Jawab. Iya, sudah. Dari semua itu, apa maksud Tuhan Yesus itu? Maksud Tuhan Yesus mengatakan, aku yang menampakkan diri itu kau yang adalah lebih cerita tahu tentang akhir zaman. Yeay, Itu adalah cerita, kalau cerita aku yang tentang datang, akhir zaman. Sama. Kalau aku yang datang, kalau aku yang datang, seluruh manusia akan melihat aku. Kalau bukan aku,
Jangan kau percaya. Pertanyaan saya, ketika Paulus mengatakan bertemu dengan Yesus, apakah seluruh manusia di bumi melihatnya? Atau cuman Paulus doang? Jawab. Ketika saya berkata, dari semua yang menampakkan diri kepada Tuhan Yesus, walaupun tidak dilihat semua orang, mana yang sesat tunjuk kepada saya cuma. Berarti itu bukan Yesus. Karena Yesus mengatakan kalau aku yang datang, kalau aku yang datang, kalimat Tuhan Yesus itu berkata dia akan datang ketika zaman itu yang asli, karena dia akan berdiri-diri di atas awan bersama para malaikat. Itu sudah terjadi atau belum? Itu sudah terjadi atau belum? Itu sudah terjadi atau belum? Itu terjadi atau belum? Nubuatannya belum terjadi lah, dongo. Belum terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus Yesus asli atau bukan? Maksud perkataan Tuhan Yesus itu yang datang itu bersama-sama dengan malaikat itu dia yang asli. Dalam iya, sekarang yang datang kepada Paulus itu asli atau bukan? Tuhan yang menghampiri para murid-murid, paham? Yang datang kepada Paulus, itu asli atau bukan? Yang datang kepada Paulus. Cuma perkataan Tuhan Yesus itu bukan ditujukan untuk Kristus yang palsu, tapi untuk akhir zaman, sama seperti Matius 25 31 sampai 32. Justru karena itu, kalau aku yang datang, kalau aku yang datang, bersama-sama dengan dia, maka ia maka dunia ini berakhir. Kemuliaannya lalu semua bangsa. Dengarkan saya. Sesuai ini menurut Yesus. Jangan saling menurut Yesus. Dengarkan saya. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, orang Yahudi ya, bukan orang Kristen, orang Yahudi. Guru, apa tanda kedatanganmu? Coba kau terangkan ke saya. Menurut Yesus, tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa? Satu. Jawab. Dia akan turun seperti dia naik. Paham kamu? Ketika dia datang kedua kali dia akan turun. Stop. Seperti dia naik ke sorga. Stop. Saya tahu. Itu dalilnya ketika diceritakan dalam malaikat mengatakan itu. Ketika dia naik, dia lengkap jasad. Ketika dia turun, lengkap jasad. Yang datang kepada Paulus, ada jasadnya enggak? Jawab. Perbedaan itu tidak membuktikan. Bahwasannya yang saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Tidak melenceng dari ajaran Tuhan Yesus Kristus. Saya ulang lagi pertanyaan saya untuk yang kedua kalinya. Belajar. Menurut Yesus, kalau Yesus yang datang yang asli, menurut Yesus ada tanda-tandanya. Tolong, apa tanda kalau yang datang itu Yesus asli? Menurut Yesus. Datang kedua kalinya, paham kau? Saya ulang lagi. Kalau belajar lagi. Apa tanda-tanda kalau yang datang itu Yesus asli? Jawab, menurut Yesus. Satu. Perkataan Tuhan Yesus. Jangan akhir zaman dulu. Jangan cerita akhir zaman dulu. Ada akhir zaman. Astagfirullahaladzim. Bukan seperti yang Tuhan Yesus katakan. Jangan bicara akhir zaman dulu. Kita bicara tanda kedatangan Yesus yang asli dulu. Tanda kedatangan Yesus yang asli. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Belajar dulu. Waduh, Tobing. Menurut Yesus ketika ditanya, Yesus ditanya, guru apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab tanda kedatangannya apa? Menurut Yesus, jangan menurut saya. Kan kau, iya, arti sesat itu apa dulu? Jelaskan dulu. Saya ulang lagi ya. Ini yang ketiga kalinya ya. Kalau tidak bisa dia jawab, turunkan. Host. Ini yang ketiga kalinya.
Ini yang ketiga kalinya. Dengarkan pertanyaan saya. Simple kok ini, simple sekali. Berani sama aku Zuma Menurut ketika aku Yesus- mengatakan kitabmu di Karangwaraka Zuma. Kau udah pernah Menurut kau udah pernah melarikan diri Yesus, sama aku Zuma. Ingat, kau melarikan diri. Waduh. menurut Yesus, Akan bikin malu, menurut Yesus, ketika ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab kan, tanda kedatanganku. Yesus jawab kan, jawab. Nah, saya tanya samamu nih, supaya kau tahu bahwa yang kau sembah selama ini itu palsu. Menurut Yesus, kalau aku yang tandanya satu, silakan kau jawab. Saya dengar. Silakan Tobing. Menurut Yang Yesus. jujur Tobing. Silakan Tobing. Menurut Tengok Yesus, kamionya. kalau Menurut aku yang Yesus. datang, menurut Yesus, kalau aku yang datang, tandanya satu. Jawab, apa? Ayo. Dibuka Tobing. Yang di Anda perkataan Yunus. Tuhan Yesus kan ada dua. Satu, akan ada Kristus palsu yang menyesatkan. Benar tidak? Perkataan Lari dia. Tuhan Yesus yang kedua adalah aku yang Lari. asli akan datang menurut tanda-tanda Lari ini. dia. Benar tidak? Mari. Ya, Benar tanda-tandanya tidak? apa? Tuhan Yesus itu. Tanda-tandanya apa kalau asli datang? Sekarang aku tanya samamu, perkataan Tuhan Yesus yang pertama tentang penyesat yang datang membawa nama dia, menyesatkan. Oke, Sekarang aku tanya samamu, satu. arti kata Tuhan Yesus penyesat Yang itu apa? kedua, Silakan. yang kedua, ada Yesus palsu, ada yang Cuma, asli. Apa tanda dewasa Yesus dikit asli ya, kalau dia yang datang? anak. Diturunkan aja, Cuma, dia nggak akan pernah bisa dewasa menjawab. dikit berpendidikan. Mencret dia turun. Maaf, Mencret. maaf, Anda nggak layak berdiskusi ya. Pertanyaan saya sederhana loh. Untuk mengetahui Al-Quran itu betul atau salah dalam kaidah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Al-Quran surah An-Nisa 157, Ali Imran ayat 54. Oke? Paham ya? Mereka membuat makar dan seterusnya. Dan juga diterangkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran, Al-Ma'idah, An-Nisa ayat 158. Bal rafa'ahullahu ilaihi. Nabi Isa diangkat ke langit. Dan belum turun. Setelah diangkat belum turun sampai hari ini. Berarti yang datang kepada kalian itu bukan Yesus, bukan Nabi Isa dalam pandangan Islam. Nah sekarang Anda menolak Nabi Isa, oke. Anda menerima Yesus. Ketika Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab enggak? Tanda kedatanganku 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan saya kepada saudara, apa tanda kedatangan Yesus menurut Yesus? Kalau aku yang datang, tanda ini menyertai aku. Pertanyaan saya, coba sebutkan satu tanda yang Yesus sebutkan kalau dia yang datang. Dia nih, Yesus nih yang asli yang datang. Apa tandanya? Silakan, saudara Kristen. Siapa yang bisa jawab? Iya, masih ada 4 Kristen di sini. Siapa yang mau masuk? Dulos. Siapa yang mau masuk? Siapa? Dulos tuh yang hebat tuh, Dulos yang hebat. Dulos tenggelam. Dulos tenggelam, mencret. Dulos. Siapa yang mau masuk? Dulu sudah Dion? dikasih mencret kemarin. Dion? Dikasih mencret lagi sama Ardiansa kemarin. Waduh, kasihan. Ya, mau masuk Silakan. Dion? Tidak bang, aku kan orang Kristen bang. Ya, Hah? saya bang. Saya dulu bang. Ya, silakan. Oke. Silakan, Apa ya. tanda kedatangan Yesus asli? Menurut Yesus, tandanya apa? Silakan. Jadi kita tunjukin ayat bang biar enak ya tentang Mesias dan Nabi palsu biar kita bahasnya itu sampai ke situ. Tanda Mau nggak, Bang Zuma? kedatangan Biar enak, Yesus biar datang asli. ada. Kau tinggal sebutkan, gak usah kau lebay kali. Tanda kedatangan Iya, Yesus Bang. asli Iya. menurut Yesus itu apa? 1, Kan tadi kita bahas Nabi palsu sama Mesias palsu. aduh. Gitu. Tanda Nanti kedatangan kan kita ke Yesus. situ. Tanda kedatangan Yesus nanti akan ketahuan tuh. Kalau ternyata tanda itu tidak ada, sementara ada yang mengaku dia Yesus, berarti dia palsu. Sekarang kita langsung ke Bang. Yesus. Ke Yesus aja langsung. Gini bang ya. maksudnya Apa dia tanda mengatakan kedatangan Mesias Yesus palsu. menurut Yesus? Jawab. Bagus sekali ya bang ini kalau bahas Mesias palsu sama Nabi palsu ini gimana? Astagfirullah. Biar kita nyampe ke situ. Benar nggak? Saya tunjukin ayat biar kita bahas. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya Angkatan Allah ya Karim. jahat. Ya Allah ya Karim.
Bang, Dia tunjukkan kan abang mengklaim bahwa yang datang itu adalah Ya Allah ya Karim. Kamu tunjukkan kepada saya. Silakan. Apa tanda kedatangan Yesus yang asli menurut Yesus? Bukan menurut gereja. Bukan menurut Paulus. Menurut berarti abang Yesus Suma, tanda Yesus itu kedatangannya banyak. apa? Iya, berarti menurut Satu. abang Yesus itu banyak. Benar nggak? Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Kan abang yang tunjukkan Yesus yang palsu. Woi pemakan babi, bodoh kali kau. Kan ada Yesus Makanya palsu. ditanya lagi ditanya. Oke, Yesus yang palsu mana? Jawab dulu Bang Suma. Kan saya pengen tahu itu dulu, baru kita ke situ. Astagfirullah. Palsu itu yang bagaimana? Yesus palsu itu yang mengaku Yesus tapi tidak ada tanda-tanda kedatangan Yesus. Makanya saya di situlah bertanya kita sama kamu. bahas. Oke. Ya, apa baik. tanda kedatangan Yesus kalau yang datang itu Yesus asli menurut Yesus? Apa tanda kedatangannya? Ya, bagus ya. Nah, kemudian berbicara Yesus palsu, kita selesaikan Yesus palsu dulu ya. Astaga. Ini penipu. Ya, ini diam, kepanasan dulu kalau saya ngomong. Ya. Tanda Saya ini kedatangan tiap kan naik Yesus pasti ditanya. dibilang saya. Saudara dengarkan dulu. Yesus kan ditanya tuh sama muridnya di Bukit Zaitun, Guru, apa tanda kedatanganmu? Yesus jawab enggak? Jawab. Nah, saatnya Anda jujur. Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus itu apa aja? Satu. Iya, memang benar. Aku baca ayatnya biar kita tahu ya kedatangan Yesus yang asli, yang kau bilang asli kan. Kau mengklaim dua. Gitu. Lapet. Jadi gini. Bodoh kali kau, nggak sekolah kau. Yang ditanya apa, yang kau jawab apa. Tanda kedatangan. Paham nggak kau? Kalau kau nggak tahu turun. Jangan kau paksakan jadi longor kau di sini. Bodoh kali kau. Makanya kau kurang-kurang makan babi. Biar di kuping kau tuh nggak ada tai babi situ. Nggak sanggup turun kau ganti yang lain. Mungkin siapa yang bisa jawab? Bising. Ganti John, silakan John. Bodoh kali kau. Dia mau membacakan, tadi dia mau membaca, tapi tidak baca. Barangkali yang diminta Suma itu yang menyebutkan kalau ada yang mengatakan Yesus ada di bilik atau di padang gurun. Nah itu mungkin yang dimaksud Suma. Dia tidak mau baca. Bukan. Sama aja longor si John ini. Bukan. Saya minta menurut Yesus dia, Bang. Yang pertama kedatangan Tuhan adalah Kristus palsu, itu maksud Bang Suma. Terus apa lagi? Bukan. Yang saya tanya, ketika Yesus ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab John, nggak? John. Yesus Jawab. memberikan referensi nggak tanda-tanda kedatangannya kalau dia yang datang? Jawab kan? Nah, coba kau sebutkan kepada saya, menurut Yesus, kalau dia yang datang, tandanya apa? Menurut Yesus. Silakan Om John yang mau masuk. Siapa ini? Beritakan kebenaran. Om Ayo John. beritakan dulu. Oh, beritakan. Yuk, tanda Yunus itu mungkin. Iya, silakan. Ya, Beritakan kalau kebenaran. Yesus yang datang, dia datang dengan Tanda Yunus itu tanda untuk orang jahat. Ini angkatan benar. Angkatan benar minta tanda. Apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab, tanda kedatanganku 1, 2, 3, 4, minimal 5. Silakan Anda baca. Silakan Anda sebutkan. Ya, tanda sebelum kedatangan Tuhan atau tanda kedatangan Tuhan. Tanda sebelum kedatangan Tuhan adalah Tanda kedatangan Yesus ini ditanya. Iya, tanda kan itu ayatnya dalam Matius 24 yang ketiga sampai yang ke 50. Di situ dijelaskan, murid bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah alamat kedatangan dan kesudahan alam ini? Dan Yesus menjawab, pertama itu adalah Kristus palsu. Itu yang pertama. Jangan ke situ dulu. Ya, itu jawabannya, itu ayatnya kan begitu. Tetapi Jangan ke situ dulu. Langsung aja tanda-tanda kedatangan Yesus itu apa? Kalau tanda-tanda itu tidak ada pada oknum-oknum yang mengaku Kristus, itu palsu, itu aja. Kalau bicara tentang kedatangan Tuhan itu dalam Matius 24 ayat yang ke-30, di situ dikatakan kalau pada waktu itu akan tampak manusia di langit, segala bangsa bumi akan merata dan mereka melihat anak manusia. Pertanyaan saya. Awan di langit dengan kuasa Pertanyaan saya. Itu Apakah kedatangan Tuhan.
Apakah tanda itu sudah pernah terjadi? Ya belum, kan Tuhan belum datang kedua kalinya. Belum. Kalau ada yang mengaku Yesus tapi tidak membawa tanda itu, apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Kalau mengaku Yesus ya jangan percaya. Terus tanda itu ada nggak ketika ada sosok yang mengaku keluar dari tanah? Keluar dari tanah yang mana? Ketika ada sosok keluar dari tanah mengaku Yesus, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Apakah tanda itu ada? Bang Suma. Iya deh, kenapa deh? Kenapa deh? Jelaskan, bisa saya jelaskan atau tidak bisa? Kalau tidak bisa saya akan diam. Saya pertanyaannya kan sederhana deh. Iya. Apakah tanda yang dikatakan Yesus tadi, dengar? Apakah tanda yang dikatakan Yesus tadi itu ada ketika ada sosok keluar dari kubur mengaku Yesus? Jawab. Ada atau tidak ada? Tanda itu kalau kan belum kedatangan itu. Gini Bang Suma. Hati-hati ngomong. Apa yang Bang Suma tanyakan hati-hati ngomong. Tidak berkorelasi dengan apa yang Bang Suma simpulkan. Yang pertama saya ingin katakan, kedatangan Yesus ditanya loh. Sahabat saya tanda kedatanganmu. Ingat. Sahabat saya menjawab. Ingat. Tanda kedatangan Tuhan itu ya, silakan bicara dulu Bang Suma dulu yang bicara itu saya. Tanda kedatangan ketika ada yang datang mengaku Yesus, murid-muridnya mengira melihat hantu. Catat itu. Ada nggak tanda-tanda yang Yesus sebutkan ketika duduk bersama dengan mereka di Pulau Patmos, di Bukit Sayur? Ada nggak? Supaya kamu tahu bahwa yang keluar dari kubur itu bukan Yesus asli. Ada nggak? Supaya Kristen biar semua salah. Kau mengartikan Alkitab. Iya, salah lagi. Kok salah lagi? Salah lagi. Dengar. Ketika Yesus berkata di Bukit Zaitun, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku. Kenapa Yesus menerangkan adanya penyesat? Karena Yesus di sisi lain juga menjelaskan tentang kalau dia yang datang. Yesus menjelaskan tanda kedatangannya. Ada nggak kemudian tanda kedatangan itu ketika muridnya ketakutan mengira melihat hantu? Ada nggak? Itu terjadi percakapan di Bukit Zaitun antara Tuhan Yesus dan murid-murid. Murid-murid itu bertanya kepada Tuhan. Ada nggak? Pertanyaan mereka kayak gini pertanyaan mereka. Apakah alamat kedatanganmu dan akhir zaman? Iya, tanda kedatangan. Bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu bicara tentang akhir zaman. Tetapi Bang Suma, Nenek Lukiper, kalau tanda itu sudah datang, kalau Yesus yang datang, dengar, kalau Yesus yang datang, yang asli datang, itu sudah pasti akhir zaman. Kenapa? Karena tanda-tandanya ngeri. Pertama, dia akan tampil di tengah langit. Seluruh manusia menatapnya. Matahari menjadi gelap. Bulan tak bercahaya. Itu tanda-tandanya. Tanda-tanda itu juga sekaligus sebagai tanda akhir zaman. Ya, itu tanda akhir zaman. Belum terjadi. Nah, berarti bukan dia yang datang kepada Paulus in the gang. Bukan Paulus, Bang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus ditanya, guru apa tanda kedatanganmu? Kalau aku yang datang, bukan hanya mengatakan, nih bekas paku. Ini nih bekas paku nih. Bukan itu bukan tanda. Bukan tanda. Tanda yang Yesus sampaikan ketika aku yang datang, jelas itu. Semua manusia akan melihat aku. Yang keluar dari kubur semua manusia lihat enggak? Dan bukannya Yesus mengatakan aku akan tampil di tengah langit. Bukan di tengah pemakaman. Pakai otak nih mikir. Yesus ditanya, guru,
Apa tanda kedatangan tak guru? Oh, kedatanganku. Wa innahu la ilmul lisa'ah. Fala tamtarunna biha. Wattabi'un. Itu tanda kedatanganku. Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Nah, sekarang tanda-tanda yang diterangkan oleh Al-Quran dan oleh Yesus sama persis. Sekarang pertanyaannya nih kepada saudaraku Kristen nih. Apakah ketika datang Yesus keluar dari kubur, datang ke Ananias, datang kepada Paulus, datang kepada Maria, datang kepada Markus, datang kepada pengarang Wahyu, tanda-tanda itu ada? Atau Yesus mengatakan, kalau tidak ada tanda-tanda itu jangan kamu percaya. Karena dia akan menyesatkan banyak orang. Ya, oke. Jadi sekarang kamu tunjukkan kepada saya, ketika ada makhluk keluar dari kubur mengaku Yesus, apakah tanda-tanda yang Yesus sebutkan itu ada atau tidak ada? Jawab. pada saat Yesus bangkit dari kubur, itu bukan bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu kekeliruan yang besar. Berarti yang datang itu siapa? Yesus yang bangkit menaklukkan kematian. Itulah bukti kemenangan orang Kristen. Nah, itu lain cerita itu. Memperintil. Tidak ada tanda-tanda itu, nggak ada. Tanda kedatanganku adalah aku akan melawan maut. Tidak ada. Yesus tidak mengatakan akan nampak. Yesus tidak mengatakan akan nampak anak manusia di tengah kuburan. Kedatangan kedua kali kebangkitan, Bang. Yesus sudah pergi, Kuclo. Yesus sudah pergi. Yesus sudah pergi. Dan katamu dia datang 3 hari kemudian. Apa tanda kedatanganmu? Harusnya kalau di hari ketiga itu adalah Yesus, bukan keluar dari tanah, Kuclo, tapi nampak di langit. Tanda ini akan datang. Anak manusia akan nampak di langit, bukan di kuburan. Kalau yang di kuburan itu sibilisis. Yesus mengatakan Yohanes 12 nomor 31. Iblis yang akan dilemparkan keluar dari perut bumi. Tanda itu tanda untuk angkatan jahat. Jangan kau bawa. Aku tidak sedang membahas tanda angkatan jahat. Kasihan kalian. Yang saya bahas ini, mana Kristus palsu dan mana Kristus asli, supaya kalian itu sadar sesadar-sadarnya. Yesus ditanya di Bukit Zaitun, datang muridnya, kucuk. Guru, iya paman, kami ingin tanda supaya kami jangan disesatkan. Kami ingin tahu kalau yang datang itu kamu atau bukan. Apa tanda kedatanganmu? Supaya yang lain itu kami nggak percaya. Tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Kalau ada selain itu, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Setelah dia pergi di hari Jumat itu, pergi dia kan? Iya kan? Nah, setelah dia pergi di hari Jumat, menunggu saat-saat kedatangan dia. Detik pertama, detik kedua, menit pertama, menit kedua, jam pertama, hari kedua, minggu kedua, dan seterusnya. Siapa yang datang? Yesus katanya. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kenapa? Karena kata Yesus, kalau aku yang datang bukan kayak begitu. Kalau aku yang datang, aku nampak di tengah langit. Bukan nampak di tengah kuburan. Seluruh manusia akan melihat aku. Wajar kalau sang murid kaget dan ketakutan. Wajar. Guru sudah pergi. Yang kita tunggu adalah tanda-tanda kedatangannya. Murid mencari 1 hari, 2 hari, 3 hari. Adakah kemudian dia nampak di langit ya guru kita ya? Tiba-tiba nampak di dalam kuburan. Dari kuburan nampaknya. Kata Yesus itu aku atau bukan? Kalau ada yang berkata aku Yesus, aku Mesias, jangan kamu percaya. Sebab kedatanganku nanti nampak di tengah langit. Ketika ada makhluk keluar pada hari Minggu dari kubur, apakah tanda kedatangan Yesusnya menyertainya? Tidak. Kata Yesus percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Memang nggak percaya. Murid-muridnya percaya nggak? Nggak percaya. Mau bukti? Anda baca Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Murid-muridnya tidak percaya. Karena sudah diajari jangan percaya. Karena kalau aku yang datang, aku nampak di tengah langit.
Ini nampak di tengah kuburan. Oke? Anda sudah boleh paham? saya tanya Suma? Saya jawab ya. Silakan. Nanti abis ini saya turun, saya mau ada kesibukan. Iya, kau harus pergi karena kau tidak akan pernah bisa menjelaskan. Gini, justru yang saya lihat Dari dulu. Bang Suma, dari diskusi ini ada logikal falasi di dalamnya. Kenapa? Karena yang Silakan. abang angkat adalah bicara tentang Saya sedikit lagi ya. bagaimana kedatangan Tuhan kedua kalinya. Tetapi yang abang tanggapi, bandingkan tidak tentang kebangkitan Tuhan. Jadi yang bertemu dengan murid-murid itu adalah bicara tentang kebangkitan. Tuhan menaklukkan kematian, kemudian dia bangkit. Kebangkitan apa pula Tetapi kebangkitan? yang Hei. Bang Suma Astagfirullah. bahwa itu tidak ada tanda-tanda kedatangan Tuhan dalam Matius 24, itu bicara tentang akhir zaman. Ya memang tak ada, Kebangkitan tak ada. Tuhan Ada bukan nggak tentang tanda-tanda akhir itu? zaman. Itu Ada nggak awal. tanda? Belulnya. Gimana? Sudah sangat kutanya jelas dulu. Matius 24. Kutanya dulu samamu. Bicara tentang akhir zaman, awal penderitaan, tentang Kutanya kedatangan dulu Tuhan dan samamu. tanda-tanda yang menyertainya. Itu Kutanya sangat jelas. dulu samamu. Kutanya dulu samamu. Tunggu saya jelaskan dulu Bang Suma. Kutanya dulu samamu. Selesaikan dulu. Nggak usah. penjelasan Saya tidak bisa paham dari orang-orang yang tidak paham. Tidak mungkin. Sekarang saya tanya sama. Kepala pelintir-pelintir kayak gitu. Andai Itu saja, gampang dengar. sekali, Bang. Jangan kabur dulu. Andai saja, andai saja yang datang kepada Paulus atau yang keluar dari kubur itu diikuti Paulus lain lagi tanda-tanda ceritanya, Bang. yang Yesus sebutkan tadi. Sabar dulu. Paulus lain lagi, saya hanya kan masih meluruskan. bertanya. Paulus lain lagi ceritanya. Bang. Saya dengarkan dulu. Andai saja yang keluar dari kubur itu Yesus diikuti tanda. Manusia di tengah langit nampak kontradiksi. Bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang. Pertanyaan saya, andai saja itu terjadi ketika yang keluar dari kubur itu ada. Pertanyaannya, kapan akhir zaman itu terjadi? Saat itu atau bukan? Saat itu atau bukan? Waktu itu belum akan terjadi seperti itu, karena Roh Kudus belum diberikan. Kenapa belum? Karena yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Sekarang saya tanya, itu sudah pertanyaan terakhir. Andai saja kemarin hari Sabtu terjadi Yesus kemudian nampil di tengah langit, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Kapan akhir zaman terjadi? Bang, nubuatan dia itu akan 3 hari. Kapan? Kutanya dulu, kapan? Kapan? Pasti tidak akan Kutanya terjadi. dulu. Tidak akan melanggar Andai firman-Nya. saja kemarin hari Tidak akan Sabtu, ada. dengar, andai saja kemarin hari Sabtu, Yesus tampil di tengah langit dengan tanda-tanda yang Yesus sebutkan. Pertanyaannya, kapan akhir zaman itu terjadi? Belum akan, karena waktu itu nubuatannya tidak seperti itu, Bang Suma. Kok Bang Suma sih pengetahuan juga kayak gini? Kalau tanda-tanda itu, saya turun aja dulu, tanda-tanda saya itu terjadi capek. kemarin di hari Sabtu. Ya saya izin turun ya, makasih semuanya. Kalau logika falasi, kabur Bang dia. Suma. Memang nggak sanggup Dalam kalian. rapat. Kalian Bukan tidak akan sanggup, pernah Bang sanggup. Suma yang nggak sanggup. Saudara-saudaraku Bang Suma bisa Kristen. memisahkan antara kebangkitan Ini Bang dan Suma yang kedatangan. ngomong. Itu yang capek. Yesus menjelaskan, Bang John saja yang naik. Bang John kepada mampu pasti. muridnya tanda Kayak gini, kedatangannya. saya mampu, Bang. Tanda Saya kedatangan izin, ya. Yesus disebutkan Ada oleh kesibukan. Yesus. Pertama, Yesus akan kasih tampil semuanya. di tengah langit. Turunkan aja host, nggak usah dia diperhatikan. Dia akan tampil di tengah langit. Tanda kedatangannya Yesus. Menurut Yesus, bukan menurut saya. Dia tampil sebagai anak manusia di tengah langit. Seluruh manusia akan melihatnya. Sudah terjadi? Belum terjadi. Kata Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, tapi ini tanda tidak terjadi, jangan kamu percaya. Ketika ada makhluk keluar dari tanah pada hari ketiga, apakah tanda itu ada? Tidak ada. Jangan kamu percaya. Ketika Ananias katanya bertemu dengan Yesus, apakah tanda itu ada?
Tidak ada. Jangan kamu percaya. Ketika ada yang datang kepada Paulus, tanda itu terjadi? Tidak ada. Jangan kamu percaya. Ketika ada yang tampil di Pulau Patmos, tanda itu terjadi? Tidak ada. Jangan kamu percaya. Ketika para murtadin mengaku-ngaku bertemu Yesus dalam tidur, dalam mimpi, apakah tanda itu ada? Tidak ada. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Jadi Kristus palsu menurut Yesus adalah yang mengaku Yesus, yang memakai nama Yesus, tetapi tidak disertai tanda-tanda kedatangan Yesus. Kata Yesus, jangan kamu percaya. Jadi bagaimana mungkin kalian bisa memurtadkan kami, sementara yang keluar dari kubur itu tidak disertai oleh tanda-tanda yang Yesus katakan. Malah muridnya mengiranya hantu. Nah, kebangkitan Yesus dengan kedatangannya kedua kali tidak ada hubungannya. Kau ini semua kalau ada lomba terburuk mengasumsikan. Oke, baik, baik. Kita pola mana-mana. Baik. Nah, apa hubungannya kebangkitan dengan kedatangan kedua kali? Baik, baik. Kebangkitan hari ketiga itu tanda untuk angkatan jahat atau tanda untuk angkatan benar? Muridnya, jawab. Kau John, naik kau John di atas John. John, kau naik. John, kau naik. John dinaikkan ke atas. John, menurut Yesus, tanda bangkit hari ketiga dari perut bumi itu untuk angkatan benar atau untuk angkatan jahat? Ingat ya, angkatan benar tadi menurut Yesus itu adalah angkatan jahat. Angkatan jahat. Itu tanda untuk angkatan jahat. Tanda untuk angkatan benar, Yesus tampil di tengah langit. Sekarang posisi kamu John, kamu percaya enggak kepada yang keluar dari tanah ini? Kalau itu adalah Yesus. Tanda ini untuk angkatan jahat, Yesus akan bangkit pada hari ketiga, berbeda. Kamu percaya enggak? Enggak ada Yesus. Dua kali. Enggak ada Yesus mengatakan Yesus. Bohong, 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 penipu, 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 di mute, penipu, 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 kau penipu. Tidak ada Yesus mengatakan Yesus bangkit, enggak ada. Yesus mengatakan anak manusia. Yesus mengatakan anak manusia. Oke? Anak manusia, dia tidak mengatakan kalau itu Yesus. Anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Pertanyaannya, itu tanda untuk angkatan benar atau tanda untuk angkatan jahat? Cepat, saya mau ibadah. Cepat. 3 hari ya, berarti Yesus masih bersama mereka itu ahli-ahli Taurat, orang Farisi ya. 3 hari. Saya ulang pertanyaan saya. Bangkit anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga, itu tanda untuk orang-orang jahat atau tanda untuk orang-orang benar? Jawab. Cepat. Udah percuma mau bahas itu. Anda ini gagal paham tapi sok-sok. Saya ulang lagi, terakhir ya teman-teman. Terakhir ya teman-teman. Malaikat. Terakhir saya tanya. Terakhir saudara John, kalau Anda tidak berani menjawab ini John, mending kau pulang, kau jualan kue aja, jangan kau ikut berdebat. Yesus tadi saya sudah ajarkan samamu, angkatan jahat diberikan tanda. Ya, angkatan benar diberikan tanda. Tanda tadi saya sudah sebutkan. Sekarang tanda untuk angkatan jahat sudah disebutkan juga. Sekarang posisi Kristennya ini yang dipertanyakan. Apakah saudara Kristen masuk dalam kelompok angkatan jahat atau masuk dalam kelompok angkatan benar? Kita lihat tandanya. Yesus memberi tanda kepada angkatan jahat, kedatangannya tampil di tengah langit. Itu tanda untuk angkatan benar. Sedangkan tanda untuk angkatan jahat, dia tampil di tengah kuburan. Pertanyaan saya, Kristen percaya yang mana? Anak manusia berada dalam perut bumi, keluar pada hari ketiga, atau yang mana? Silakan Anda jawab.
Nggak ada jawaban. Oke, silakan sahabat-sahabat, saya ibadah dulu. Ini ada janji, mohon maaf kita mau jumpa dengan Kang Deddy Miswar. Beliau sudah menunggu teman-teman. Jadi silakan diambil alih sambil saya monitor ya teman-teman. Alright bang, lanjut bang. Di sini, masya Allah, masya Allah. Oke, sip. Ya, saya ibadah ya. Saya tetap monitor. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini giliran Nakoten. Nah, jangan lari kalian ya. Jangan lari, longor-longor kali. Apa yang ditanya lain dijawab. Macam Bang Juma pendetanya aku tengok kalian ya. Macam Bang Juma, satu pun nggak ada yang bisa kalian jawab. Satu pun. Kristen apa enggak kalian ini sebenarnya? Hei, Kristen apa enggak kalian ini? Banyak-banyak makan babi, bodoh kali kalian, tolong kali kalian. Cakap piring. Dari tadi pertanyaan Bang Juma satu pun nggak ada yang bisa jawab. Menseret semuanya kalian menseret. Bodoh kali kalian nggak pembaca kitab. Itu pun bandel-bandel kali kalian. Makanya kurang-kurang makan babi kalian. Biar pintar kalian sedikit. Longor kali kalian. Semuanya turun. Menseret semuanya. Kau lagi Ampi, apa mau kau jawab? Si John menjawab tak ada yang bisa menjawab. Sekarang siapa ini pendetanya ini? Bang Juma atau kalian sekarang nih? Hah? Longor-longor kali kalian. Kurang-kurang makan babi. Makanya otak kalian penuh dengan lemak, kuping kalian penuh dengan tungki, tai babi. Jadi bodoh kalian. Asal ditanya apa tanda-tandanya, dijawab sempak. Longor kali kalian. Satu pun gak ada bisa jawab kan? Main seret kalian. Kayak gitu kalian memurtadkan kami. Kepala bapak kalian itu memurtadkan kami kayak gitu. Main seret. Hei, ampun Bang Juma, gitulah. Ampun Bang Juma, berserak kalian. Ampun bilang. Jangan gara-gara sikit-sikit bangkit. Asal ditanya bangkit. Kepala bapak kau tuh bangkit. Apa pula masalah bangkit? Hei, masalah kebangkitan Yesus itu, apa kau diam kau congor? Masalah kebangkitan Yesus itu setiap bulan 5 kalian asik merayakan parade kematian. Matinya yang kalian tampilkan, bangkitnya nggak ada. Mana bangkitnya? Hah? Burung kau tuh yang bangkit? Iya burung. Hah? Apa? Mana parade kebangkitan Yesus mana? Kalian buat acaranya? Kematian dia. Kau kenapa? Kau nangis kau? Hei, nangis kau? Apa gagal paham? Apa? Mana parade kebangkitan Yesus mana? Kalian buat? Kematiannya aja kalian buat kematian. Ada makanya masuk Kristen supaya tetap. Kepala bapak kau masuk Kristen menyembah manusia. Gila kau ya. Sakit pula kau sudah kau menyembah manusia. Makan babi jadi petak muka aku. Aku masuk Kristen jadi petak muka aku, tau kau. Congorku jadi bau. Gak bisa bedakan mana congor sampah. Congor kau dengan sampah gak bisa bedakan. Enak aja kau bilang aku masuk Kristen. Walau bapak kau tuh. Apa? Tadi kan kau tanya parade kebangkitan. Iya mana? Parade kebangkitan Yesus mana? Mana? Kalau kau mau tahu itu kau masuk Kristen dulu. Kepala bapak kau kemarin kalian dengar kau ya. Kemarin bulan 5 parade kematian ditampilkan di jalan-jalan ku tengok. Yesus disalib, digeret-geret, kematian. Tapi kebangkitannya nggak ada dibuat paradenya mana? Hanya kematian yang kalian tampilkan. Bodoh kali kau. Mana kebangkitannya mana? Mana ada kebangkitannya? Satu-satu, disinggali kalian satu-satu, nggak usah panas. Cakap piring ini nanti. Satu, mana kebangkitannya mana? Mana kebangkitannya satu? Kau nggak cipuan kalian dua, cipuan kalian dua. Bising kali kalian satu bicara. Kebangkitan asal sikit-sikit bangkit. Woi, apa yang ditanya tanda-tanda kedatangan bangkit, tanda-tanda kedatangan bangkit. Bangkit kepala bapak kau tuh si bangkit aja. Tuhan pun mati. Apa? Kau longor kau. Orang ditanya tanda-tanda kedatangan kau bangkit. Kapan pula dia bangkit? Kapan? Hah? Kapan dia bangkit coba? Bangkit dari kubur itu hantu, longor. Hantu. Itu bangkit dari kubur. Itu aja yang kalian anggarkan. Bangkit. Apa? Tuhan bangkit. Longor kali, bangga kali kau Tuhan mati. Memang itulah longor kau. Bangga kali kau Tuhan mati. Bangkit dari kubur itu hantu, bodoh, pocong. Ngarang aja kau. Tuhan tidak bisa membuktikan dia sebagai Tuhan. Dia tidak kepala bapak kau. Kau dengar ya. Bukti Tuhan kami ya. Kau katakan lu buat. Sabar kau, diam kau, monyet, diam. Dengar ya. Bukti
Allah kami mengatakan wa qaulihim qatalna Isa bin Maryam. Udah, wa ma salabuhu wa ma qataluhu. Ketika Edis bom-bom sekarang ribut berselisih tentang rencana siapakah penyaliban tersebut, rencana iblis, rencana Bapak. Yang betul itu rencana Allah. Karena Allah mengatakan mereka berselisih. Di An-Nisa 157, mereka berselisih tentang siapa yang mereka salib. Allah sudah katakan duluan, mereka berselisih tentang siapa yang disalib. Allah sudah katakan duluan. Hei, apa? Iya, buktinya Allah katakan mereka oten-oten ini berselisih tentang berselisih kan? Edis, bom-bom. Enggak ke situ aku nanyanya, terjadi perselisihan enggak sekarang ini? Hah? Itu yang apa? ditulis dalam Al-Quran. Apa? Apa kau bilang? Apa kau bilang? Yang tidak Siapa tidak salib? Kau kusalib mau? Kusalib kau? Mau kusalib kau? Woi, kau mau kusalib? Woi, Ampi mau kusalib kau? Hah? Kalau kau memang pengikut Yesus kusalib kau mau? Banyak apa? Iya. Iya, kok ngamuk-ngamuk kau, Bujang? Kok ngamuk-ngamuk kau? Kok maki-maki aku munyet? Hei, hei. Cipuan kalian dua, Cipuan. Ampi sama Senjo mau Cipuan congor. Cipuan kalian congor berdua. Hei, bising kali kalian. Hei, kepanasan kalian. Kami senang oten panas. Kami senang oten panas. Kami senang oten panas. Apa kau? Apa? Ya. Kayak gini, mulut kasih kayak gini. Sekarang kutanya kalian. Ayo kita pastikan siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta mengikuti ajaran dan perintahnya maka akan masuk surga. Benar? Benar. Kamu lawan saya. Jawab dulu. Iya, kita uji kau. Oke, ayo. Yaudah. Ya, kita uji ya. Oke. Apa kau ajaran setan? Kepala bapak kau ajaran setan. Kau lah setan. Apa? Tuhan kau keluar dari gua, hilang Tuhan kau di dalam gua. Hei, tenang dulu, sabar. Bising kali kalian satu-satu. Ayo. Udah, sebelum kau nantang aku, kau cipok lu mulut siapa itu Syambi? Kau cipokan lu, kau lumat lu congor itu. Kau cumat. Hei, lumat. Ayo rame. Ayo. Panas. Anda panas, kami senang. Anda panas, kami senang. Ding dang. Satu-satu. Ayo kita uji. Woi, ini bukan kandang babi. Woi, ternak, ini bukan kandang babi. Bising kali kalian. Sesuatu bicara. Apa? Ayo kau sama aku yuk. Kau sama aku. Senjo, ayo. Apa lah kayak gini lah Kristen ini. Kau lah ajaran setan bodoh. Oh ya, udah silakan kau bertanya. Woi, ternak babi. Ini bukan kandang babi kau malah manusia. Macam babi kau ngomong aja kau ngok. Ayo satu bicara. Bisa nggak kau diskusi, monyet? Woi, kau lah setan. Tuhan kau bangkit dari kubur disebut apa? Setan. Kau yang setan longor. Mana ajaran setan kami? Udah diam kau ya, berdua ya, kita uji. Udah mulai bertanya. Udah, aku bertanya, woi, apanya kalian ini? Udah, aku bertanya, ayo kita mulai ya. Oke, kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3, mulai. Siapa yang percaya? Diamlah dulu, satu lah bangke. Dua pula kan bicara. Nabi udah cipuan kalian, kau cipok. Ampi, kau lumat mulutnya Ampi, mulut siapa di Senjo nih, kau lumat, bekas makan babi dia tuh, kau cipok cepat. Kau cipok cepat. Mulutnya bekas makan babi itu cepat. Kau lah bodoh. Tengoklah, mulut kasih kayak gini lah. Anda panas kami senang. Anda panas kami senang. Apa kau? Apa? Hah? Satu-satu bicara. Kamu lawan saya. Ya, ayo, mulai kau, mulai. Diskusi 2 arah. Sekarang aku tanya kepada kamu. Oke, sekarang aku tanya kepada kamu. Siapa yang di dalam gua Hira pada saat datang kepada Nabi Muhammad? Siapa? Yesus. Siapa? Yesus. Nah, ayo.
Yesus aku jawab. Siapa yang pertama? Yesus. Siapa yang pertama kali ketemu? Yesus. Kamu tidak ada ilmu. Kamu tidak. Lu kemana ilmu? Yang di dalam gua itu, yang disimpan di dalam gua siapa? Yang disimpan di dalam gua siapa? Bodoh siapa karena mengikuti. Kau lah bodoh. Pertanyaan kau benarin. Yang disimpan dalam gua siapa? Siapa yang datang kepada Nabi Muhammad pada saat di dalam Gua Hira? Siapa yang datang kepada Nabi Muhammad dalam malaikat Jibril? Malaikat Jibril. Terus kenapa? Saya bilang. Udah malaikat Jibril, lanjut. Lanjutlah bangke. Lanjut, aku udah jawab malaikat Jibril. Terus. Oke, di mana? Oke, di mana wahyu pertama kali? Oke, lanjut. Di mana wahyu pertama kali Nabi Muhammad menerima itu menjelaskan kedatangan malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Di mana? Di mana malaikat? Apa pertanyaan kau? Pertanyaan kau apa? Di Gua Hira. Ya, saya tanya kepada kamu, siapa yang di dalam Gua Hira datang kepada Nabi Muhammad itu? Walias sama Wak Samsul. Siapa? Walias sama Wak Samsul. Nggak ada yang ngomong. Kau pertanyaan kau betulin, Longor. Pertanyaan kau. Tadi kau pertama, siapa yang datang pertama kali? Malaikat Jibril, ku bilang. Terus kau jawab, kau bertanya lagi, siapa yang ada di situ? Walias sama Wak Samsul. Kau tanya lagi, udah berdua di situ, Longor juga kau. Makanya pertanyaan kau betulin. Bodoh kali kau. Bukan modal Longor. Pertanyaannya betulin, Longor. Walias sama Wak Samsul yang ada di situ. Walias sama Wak Samsul. Maka kenapa? Biar telepon. Apa lagi? Blender kok kayak anjing saja. Kamu bilang. Ya mak komen kau macam kotor kalian. Apa lagi? Ya. Ini mulut kasih. Mulut kasih kayak gini lah. Anda panas kami senang. Apa? Blender kok kayak anjing gonggong. Tengok kan mulutnya mulut kasih. Kalian yang bertanya kok kalian yang panas. Mulutmu kayak anjing. Kan tengok kayak ginilah. Kayak gini mulut kasih. Inilah Kristen. Gini Kristen ya kan. Semakin jelas. Macam tenggelam mulut. Apa aja kau bilang? Oi. Kau nak apa? Apa katanya? Apa katanya? Tengok, mau meledak handphone kau mau meledak itu dah. Woi, apa kau bilang? Nggak dengar kami. Bodoh. Blender kok gonggong kayak panas. Apa yang kau bilang? Apa? Di mana malaikat Jibril perkenalkan diri kepada Nabi Muhammad pada saat di dalam Gua Hira? Di Gua Hira? Ya di mana di Gua Hira lah? Di mana memperkenalkan diri di Gua Hira? Itulah Longor kali pertanyaan kau. Kau bodoh kali kau. Nabi Muhammad di mana malaikat Di mana surat? Oke, ku jawab. Di Jalan Perjuangan Gang Harapan nomor 5 Kecamatan Golgota Kabupaten Yerusalem. Dah itu dia. Mencret kau kan? Mencret kau. Kau lah dia. Lu kok mencap kotor bos? Kau cap kotor kau ya? Blender kok bertanya. Ya mak ngeri kali mulut kasih ngeri kali. Weh, kau mencap kotor. Iya, pertanyaan kau tadi apa? Udah dengar kau dari tadi cap kotor aja aku udah jawab. Udah sabar kau. Aku ingin membaca sebuah dalil di dalam kitab kalian. Dengar ya. Amsal 7:18. Dengar. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku sedang tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya hingga menjelang bulan purnama. Kau jelaskan ayat itu. Woi, di Amsal itu. Apa itu? Apa itu? Oke, saya jelaskan. Saudaraku diam, saya jelaskan. Yang memenuhi birahi itu yaitu Nabi Muhammad. Kepala bapak kau memang bujang inam kau dalih kau rojan kau yang kau. Memang bukimak kau memang. Memang beginilah kalian Kristen. Nggak ada beresnya. Ajaran kasih tai kalian kayak gini memang. Ajaran kasih tai tau kau. Beginilah menghujat saja. Isi kitab kau seperti itu, tapi kau menghujat. Nggak terima kau. Makanya ajaran setan itu siapa? Kristen ajaran setan. Bukti kayak gini. Nggak ada di kalian itu semua. Kristen ini nggak ada. Saling mengasihi nggak ada. Kasih apa? Kasih
ajaran kasihnya ke siapa? Ketika mama membuka celana, kasih nak, kasih sorong. Mana ajarannya? Mana larangan boleh menyetubuhin mama kandungmu? Mana? Di mana ada ajaran Kristen larangan meniduri mama kandung sendiri? Ada larangannya. Ada, tunjukkan datanya, tunjukkan dalilnya di mana ada larangan menidurin mama kandung sendiri. Nggak ada. Makanya tunjukkan ajaran kasih. Akibat dosa sudah ditebus, akibat Yesus datang merendahkan diri, mengorbankan dirinya untuk kalian, menyelamatkan kalian dari dosa, maka kalian bebas melakukan apa saja. Dosa itu dorong saja. Ketika mamamu telanjang, kau sorong mamamu. Apa kata mamamu? Nggak boleh nak. Tapi dosa kita sudah ditebus mak, nggak usah pikirkan lagi mak. Dorong saja. Mana larangannya? Ketika bapakmu mau nidurin anak kandungmu sendiri, ada larangannya? Nggak ada. Bebas. Akibat apa? Dosa telah terhapus oleh penyaliban Yesus. Ketika Yesus datang mengorbankan dirinya, ketika ditanya kepada kalian, maukah kalian seperti Yesus? Beranikah kalian mengorbankan diri seperti Yesus? Belum tentu berani. Karena apa? Itulah, jangan sia-siakan kematian Yesus. Jangan kalian sia-siakan pengorbanan Yesus yang sudah datang ke bumi untuk menyelamatkan kalian dari dosa. Ketika mama kandung kau ambil, mama kandung kau telanjang, begitu mama kau minta disorong, kau sorong. Ketika mama kau jangan begitu, sorong saja, sorong. Kalau mama kau minta disorong, sorong. Mak, apa? Kenapa nggak boleh gitu mak? Jangan pernah kau ragu untuk menyorongku anakku, katanya. Kenapa? Karena Yesus telah datang mengorbankan dirinya untuk kita. Jadi kau nggak perlu lagi ragu, ampi. Silakan sorong pantat mama kandung kau sendiri, ampi. Paham kau? Ya. Jadi kau nggak perlu lagi memikirkan apapun. Bahwasanya ajaran Kristen bebas melakukan apa saja karena dosanya sudah ditebus. Selesai. Paham kau ya? Makanya ajaran kasih, tidak ada ajaran kasih. Kasih apa? Kasih anak kandungmu sendiri, kasih mama kandungmu sendiri, kasih opungmu sendiri. Jadi terus kemudian ajaran Kristen apa lagi? Ajaran Kristen Hosea 3 nomor 1, Tuhan berfirman, pergilah cintailah perempuan pesundal dan berzina. Yesus memerintahkan perempuan pesundal duluan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus mengatakan perempuan pesundal duluan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kutanya sama kau, Ampi, apakah mama kau, bini kau sudah jadi lonte? Udah. Hei, karena apa? Perempuan lonte duluan masuk ke dalam sorga. Apakah mama kau udah jadi lonte? Woi, Ampi, bujang inam, dalil, rojan, hiang. Kutanya sama kau, woi, di dalam ajaran kau Yesus memerintahkan perempuan lonte duluan masuk ke dalam sorga. Matius 21 nomor 31. Woi, kau jawab dulu. Apakah mama kau sudah jadi lonte? Sini, biar kau jadi lonte, biar selamat. Bujang inam, dalil kau, ya, paham kau? Jadi memang inilah ajaran Kristen. Ajarannya tidak ada ajaran kasih. Ketika mereka bernyanyi, mari sama-sama. Oke. Ajaran mereka, jadi teman-teman, Kristen ini sudah banyak orang yang gila. Kenapa? Mereka melihat isi kitab itu tidak masuk akal. Masuk di akal selalu terngiang-ngiang. Contoh misalkan di Markus 12:29, di situ dikatakan bahwasanya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Itu terngiang-ngiang kepada mereka. Tetapi karena doktrin sudah masuk ke dalam diri, jadi antara akal dengan doktrin beradu, antara akal dengan doktrin beradu, makanya mereka jadi gila. Inilah dia, banyak orang-orang Kristen sudah jadi gila antara doktrin yang tersimpan di dalam batin beradu dengan akal mereka, makanya mereka menjadi gila. Hei, makanya aku sampaikan sama kau, Oten, dengar kau ya, bujang, diam kau longor kau kalah suara kau sama aku monyet. Kau jangan menghujat kau anjing, jangan menghujat kau binatang. Kau kalah suara kau sama menghujat kau ampi. Gak usah kau menghujat, kalah suara kau. Kalau kau menghujat, menciptakan hujatan sama aku ya, anjing. Kejang-kejang, nanti ku bongkar nanti Kristen, malu kau. Kasihan kau yang kasihan, bodoh. Karena memang kau kalau mau menghujat pribadiku silahkan. Gak usah kau, aku gak ada bahas-bahas nabi kau tadi anjing. Kau kalau nggak menghujat nggak enak kalau nggak menghujat kau Kristen, nggak enak. Ya? Memang kayak gini harus menghujat. Memang menghujat dan Kristen, ajaran Kristen memang menghujat. Anjing. Bapak, mama kau mana sini mama kau, biar aku sorong pantat mama kau. Sini, mama kandung kau. Istri kau mana? Istri kau Ampi udah jadi lonte. Udah jadi lonte istri kau. Udah.
Sini aku jadikan lonte bini kau. Woi, biar masuk surga. Biar masuk surga, mana bini kau? Istri kau anti mana, jadikan lonte. Hah? Sini istri kau jadikan lonte dulu. Yesus mengatakan wanita lonte duluan masuk surga. Kau banyak kali cerita kau, menghujat aja kerja kau, anjing kau. Ada suri Udah turunkan aja nih, turunkan aja Siampin. Ini penghujat nih Siampin, turunkan aja. Diam kau anjing. Kau di komalaku nanti, kau nanti kalau mau menghujat kau. Nggak ada otak Siampin itu, memang kemana-mana menghujat. Ini ajaran Kristen kayak gini. Udah itu, ketika mereka menghujat Kristen lain, nggak ada yang ini loh, nggak ada yang menasihatin, malah mendukung. Gila memang ajaran Kristen ini, memang betul parah mendukung. Bolak-balik, nggak ada kata-kata nasihat. Nggak boleh kayak gitu. Kalau kau tidak mampu berdiskusi, jangan kau naik diskusi, karena kau membawa nama Kristen gitu loh. Maunya nggak ada. Satu pun nggak pernah aku lihat Kristen itu saling menasihatin, nggak ada. Kalau kita Islam tengok, ketika ada guru kita nggak boleh gitu, kita nurut ikut loh. Tapi Kristen enggak. Memang ajaran kayak gini. Waduh, mudah-mudahan mereka jangan menjadi mayoritas teman-teman ya. Karena memang pendeta Melatok mengatakan, di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral terjadi. Fakta bos, fakta. Kita doakan ya. Mudah-mudahan Allah menetapkan persentase mereka tuh 5 ke 6. Masih 5% aja udah kayak gini. Apalagi 10%. Ya. Jadi kita doakan ya, mudah-mudahan persentase mereka semakin gitu aja. Parah nih Kristen nih. Parah. Membawa-bawa nama suku, keributan di mana-mana, parah. Bahkan mereka menggunakan nama-nama suku sekarang untuk memecah belah. Ada namanya Minang Kristen, Pendi Aceh, pakai nama Aceh. Membawa nama-nama suku yang merusak ini. Dan itu tidak ada menasihatin dari mereka Kristen, nggak ada, malah mendukung. Rusak nggak? Bahaya nih teman-teman ya, bahaya ya. Minang Kristen kita udah coba-coba. Jangan kau membawa-bawa nama suku. Yang jelas Minang Kristen dia buat live, mereka Kristen lain mendukung perbuatan seperti itu, perpecahan. Nggak boleh. Yang namanya Minang itu kalau sudah tidak Minang lagi, keluar dari Minang itu bukan Minang lagi. Kalau dia udah pindah dari agama Islam, dia bukan Minang lagi. Tetapi dari pihak Kristen membuat nama Minang Kristen. Coba. Ini adat Minang seperti itu yang sudah dilindungi pemerintah Indonesia, tetapi mereka membawa nama suku untuk memecah belah. Bahaya nih, bahaya loh ya. Pendi Aceh kod yang namanya mayoritas, ini bahaya, nggak boleh kayak gitu. Tapi Kristen sendiri tidak ada yang mendukung teman-teman, bahaya nih, menimbulkan perpecahan di Indonesia nih. Siapa mereka? Jangan kayak gitulah. Kalian saling nasihati, kenapa sih? Kok kalian biarkan? Jangan, ketika ada pakai nama Minang, silakan. Jangan bawa-bawa suku di sini, bos. Kalian sudah mengintervensi adat-adat orang lain. Jangan kalian campurin adat orang lain. Itu adatnya. Kalau sudah menurut adatnya, kalau tidak Islam lagi dia bukan dikatakan Minang, itu adat Minang. Tapi kok kalian biarkan semua Kristen, kalian biarkan. Gak ada otak kalian memang. Ajaran kasih tai kalian memang ajaran kasihnya. Gak ada yang bisa dipercaya kalian ini. Makanya banyak yang mualaf kayak gini gara-gara kalian. Tingkah kalian sendiri banyak yang mualaf. Makin kalian buat kayak gitu, makin banyak yang mualaf. Kalian tengok aja lah. Nggak ada otak. Ribut buat keributan. Nggak aja. Kayak inilah penghujat. Siampi itu penghujat. Nggak ada. Nasihatin nggak ada. Yang buat aku kesel itu, dari pihak Kristen itu nggak ada menasihatin. Itu loh. Nggak ada menasihatin. Nggak boleh. Jangan begitu. Nggak ada. Tanya Pak Denny nih. Pak Denny aja ampun nasihatin. Pak Denny silakan coba Pak Denny. Ada nggak menasihatin Pak Denny? Kenapa? Ada nggak Pak Denny mencoba nasihatin orang-orang Kristen tuh? Apa jawabannya? Kalau aku nggak menasehati. Kalau aku ambil rantai besi, ya, aku taruh di lehernya, aku buang dia ke laut kayak Edis. Gitu. Udah Pak Denny lakukan itu. Nanti kalau dia belum bertobat, kalau ketemu, maksud aku kan di Komalini loh Pak Denny. Di Komalini ada nggak nasihat-nasihat? Pak Denny ketika ada penghujat, Pak Denny lari. Nggak, maksudku dari Kristen tuh ada nggak menasihatin kayak gitu? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak bisa kan? Coba jujur Pak Denny, nggak bisa kan? Seharusnya dinasehati. Aku juga marah kalau ada penghujat, aku marah. Iya, tapi ada nggak Pak Denny nasihatin? Ada, aku yang nasihatin. Mereka terima nggak nasihat itu? Ya, kalau masalah diterima dan tidak diterima itu urusan mereka. Yang jelas aku marah kalau mereka menghujat Nabi Muhammad dan menghujat. Iya, marah Pak Denny. Maksud aku tuh, marah Pak Denny itu di mana gitu loh? Marahnya itu ketika Pak Denny marah kepada mereka enggak?
Ya kepada mereka. Apa respon mereka? Ya, ada yang diem, ada yang karena aku Nggak pernah lah Pak Denny nasihatin ku tengok sama orang Kristen. Pernah nggak melihat? Nggak pernah. Enggak. Karena kamu memang benar, kamu memang nggak pernah lihat aku, tapi saudara-saudara Muslim yang lain sering dengar aku begitu, aku marah-marah, dengar. Karena kita Kang Dito pernah lihat? Bang Blender, karena kita jarang ketemu, makanya kamu nggak lihat. Kang Dito pernah dengar Pak Denny nasihatin sama Kristen? Pernah? Tidak pernah. Coba sih. Nggak pernah. Pak Denny turunin yang hujat gitu tadi. Iya kan Pak Denny ya? Iya, Bang Arif itu juga sebagai saksi itu, Bang Arif tahu. Tidak usah ikut blender itu blender setan. Kayak gini anjing nih. Ini si Ampi nih. Kenapa kau harus menghujat? Kenapa kau harus menghujat Ampi? Hah? Kalau udah ribut, Coba Pak Denny, coba nasihat. Pak Denny coba nasihatin Ampi nih, coba bisa, coba nasihatin. Bang Ampi, ini kan room diskusi ya. Jadi saran saya itu kalau bisa jangan menghujat junjungan mereka, jangan menghujat secara pribadi. Ayo, kalau kamu memang berilmu, perang ayat aja, itu yang penting. Perang ayat itu lebih penting daripada menghina seseorang atau menghina junjungan orang lain. Iya Tunjukkan benar kebenaran. sudah, tapi kalau kita tanya dia jawabnya ke tempat lain, jawabnya tidak sesuai dengan pertanyaan yang kita tanya. Makanya kita jengkel terus, dia selalu bilang kita congor babi terus. Nah dia juga congor babi, congor anjing. Yang menghina kau itu siapa, Gondol? Anjing kok diam situ. Nah, tengok kan? Kayak gitulah mulutnya kan? Anjing katanya kan kayak gini lah. Kita menghina kau. Orang Ya, aku tanya udah itu bilang, jawab sesuai pertanyaan. Jangan lari ke sana kemari. Ditanya siapa yang menemani bertemu dengan Yang diskusi sama kau tadi siapa? Wahira, kau bilang itu apa? Aku tadi diskusi sama siapa? Makanya kau jawab baik-baik supaya Aku tadi diskusi sama siapa? Kau jawab dulu. anjing, makanya Apakah aku tadi diskusi sama kau, Ampi? Sekarang kau diskusi sama aku. Yuk, mulai. Pakai data ya, mulai ya. Ayo, silakan, ayo. Diskusi itu baik-baik, yuk. Jangan ngomong hujat ya. dan kau. Ayo, silakan, ayo kita buktikan aja, ayo. Ayo, mulai yuk. Silakan kau bertanya. Ya, pertanyaan Ampi saya jawab ya tadi. Coba buka di surah Al-Baqarah 97 itu jawabannya. Sudah ya? Al-Baqarah 97. Ya. Ya, sudah itu. Ya. Udah, sekarang aku bertanya sama kau gantian. Aku bertanya sama kau Ampi ya gantian ya. Oke, kita sepakat. Saya tidak mau dengan kau sekarang karena kau mencret kau. Udah turun kau kalau nggak mau diskusi. Turun kau, nggak mau diskusi. Turun kau. Emosi. Gak mau diskusi kau sama aku, mencret kau kan? Jantungan kau udah. Kalau nggak mencret kau patahkan rahang kau kalau diskusi sama aku. Satu kata mencret kau buat diskusi sama aku. Langsung sekakmat kau buat kau. Enggak aja. Silakan Kang Dito. Iya, Dion ini Kristen apa Muslim? Dion. Aku tuh salutnya sama Bang Blender itu. Dia kalau ada aku tuh santai gitu. Aku suka itu. Ya Gurunda teman-teman, Gurunda masih beribadah, sholat duhur beliau. Ya nyantai aja nanti kalau sudah selesai urusannya masuk lagi beliaunya. Jadi setelah beribadah dia ada bertemu dengan Bang Deddy Miswar. Sambil menunggu Gurunda, silakan. Bang Blender sudah capek jongolnya, Bang Blender. Tapi ingin sedikit ya saya sampaikan teman-teman ya, bahwasanya ya nggak ada capek. Ya Ustaz, mana ada capeknya congorku kalau untuk hotel-hotel ini ku banti terus, mana ada capeknya. Tapi sedikit ini ya, ketika kita melihat terjadinya perselisihan antara Kristen dengan Kristen, dengan siapa yang disalib, rencana siapa, sampai saat ini belum mendapatkan kesepakatan bersama. Sesama Tritung belum mendapatkan kesepakatan bersama tentang rencana siapakah penyaliban tersebut. Tetapi yang pastinya adalah tertulis di Al-Quran kami semakin benar, semakin nyata kebenaran Al-Quran itu tentang siapa yang disalib. Allah mengatakan duluan bahwasanya mereka berselisih. Surah An-Nisa 157.
mereka berselisih, mereka dalam keraguan-raguan. Apakah ini rencana Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah sudah tahu. Hei, apakah ini rencana Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah mengetahui duluan. Mereka pasti akan berselisih tentang siapa yang disalib. Semua mengatakan rencana iblis, rencana Bapa. Yang benar itu adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Terbukti di An-Nisa 157. Jelas ya? Sampai sekarang ini belum ada kesepakatan dari pihak Kristen. Semua masih beradu. Semakin jelas kebenaran Al-Quran itu, wahai teman-teman Kristen. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semakin jelas. Mereka dalam keraguan-raguan. Mereka mengikuti prasangka sendiri. Anisa wa qaulihim qatalna Isa ibn Maryam wa ma salabuhu wa ma qataluhu. Jelas sekali. Allah sudah katakan. Apakah ini nubuat? Allah sudah katakan duluan. Pasti mereka berselisih karena bukan Nabi Isa yang disalib. Mereka mengikuti prasangka. Makanya tadi ada Yesus palsu, bermacam-macam. Ada Yesus palsu. Pendeta Hatidi juga sama Kristen mengatakan ya bukan yang disalib itu bukan Yesus asli. Banyak berselisih. Tapi Al-Quran sudah mengatakan itu. Berarti kebenaran Al-Quran semakin jelas. Tinggal kalian sajalah untuk menilai. Ketika kalian mati, 3 pertanyaan tanya malaikat. 3 pertanyaan. 1, siapa nama Tuhanmu? Yang perlu ditanya. Pilih mana? Retak ginjal kau, retak rahang kau, pecah kepala kau. Pilih mana, Ten? Hah, mau pilih mana? Kalau ditanya malaikat. 3-tiganya berserak. Siapa nama Tuhanmu? Kenapa? Kenapa aku berani mengatakan seperti itu? Sampai sekarang ini kalian tidak bisa membuktikan kebenaran agama kalian. Sampai saat ini menseret semuanya, menseret. Kita mencari kebenaran, ya kan? Kita mencari kebenaran, buktikan kebenaran Kristen. Sampai sekarang tidak ada yang bisa membuktikan kebenaran agama kalian. Sampai saat ini Islam masih dikatakan agama benar, agama satu-satunya diridhoin Allah. Dan benarlah kalau begitu surga ajaran mengikuti ajaran Islam. Makanya ketika kalian nanti mati, 3 pertanyaan malaikat. Retak ginjal kau, retak rahang kau, pecah kepala kau. Salah satulah Pak Deni. Pak Deni, ini siapa nama Tuhanmu? Apa? Yesus. Mana ginjal? Ginjal. Ketepak, kena ginjal. Bengkok ginjal. Bengkok ginjal Pak Deni sebelah. Aduh, berserak. Makanya saranku, kalau nanti mati, sampaikan kepada keluarga, buat 2 peti. 1 untuk diri kalian, 1 petinya untuk isi tilam kapuk sama helm. Untuk tahan pukul. Tilam kapuk sama helm. Nah, itu dia ya. Dalam gak biar gak kena pentung malaikat. Karena sampai sekarang belum ada yang bisa membuktikan ajaran Kristen benar. Alright. Oh ya, udah pada ini udah batuk dia. Udah lanjut Bang, lanjutkan itu. Ya, oke. Kalau Saya sapa dulu Bang Denny ya. Saya sapa dulu Bang Donald dari tadi diam. Selamat siang Bang Donald. Dibuka mute-nya Donald. Kalau tidak ngomong saya turunkan ya. Saya ganti teman Kristen yang lain. Donald. Iya, selamat siang. Iya. Agamanya apa Bang Donald? Alhamdulillah Islam. Oh ya Islam. Bang Dion Islam? Kristen? Dion? Kristen. Oh Kristen. Mau berdiskusi? Bang Dion mau berdiskusi? Blender udah capek Blender. Biar Mana? Sama Dion ayo. Dion. Yang namanya Tuhan itu Maha Tahu Dion ya. Ya Dion. Apakah Anda sepakat Tuhan itu Maha Tahu? Sepakat Dion? Dion dibuka mute-nya, jangan digas dulu lah Blender. Waduh, aku memang congorku gini. Enggak, oh ya. Dion, apakah Anda sepakat Tuhan itu Maha Tahu? Sepakat Bang. Sepakat. Kalau tidak tahu berarti bukan Tuhan ya.
Sepakat itu gitu? Sepakat, baik. Ketika Yesus ditanya oleh orang-orang Yahudi, kalau kau memang penyampai firman Tuhan dan kau memang datangnya dari Tuhan, jelaskan kepada kami kapan kiamat itu akan terjadi. Apa jawab Yesus? Tentang hal itu tidak seorang pun tahu, malaikat dari surga pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Clear, Yesus bukan Tuhan. Dang 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 dang, ding dang ding dang ding dang ding. Yesus bukan Tuhan, selesai. Udah ya? Tadi kita udah sepakat. Masuk kena kunci terus, kena kunci bersera. Udah ya? Yesus bukan Tuhan ya. Udah jelas? Udah jelas ya? Udah, berarti Tuhan Anda kan Yesus kan? Yesus kan Tuhan Anda kan? Udah macet. Udah. Bang Blender. Bang Blender itu sebab dia nggak tahu. Dia tuh nggak tahu kalau Tuhannya Kristen tuh ada yang maha tahu, ada yang tidak maha tahu. Dia nggak tahu. Berarti ada dua Tuhannya kalau gitu. Ada maha tahu, ada tidak tahu, berarti dua Tuhan. Iya. Loh, tadi kan sudah sepakat Pak Denny. Kan Tuhannya kan Yesus. Iya. Yang maha tahu, Tuhan yang maha tahu itu Bapa. Tuhan yang tidak maha tahu itu Yesus. Dan Bapa dan aku adalah satu gitu. Berarti Tuhannya dua Pak Denny? Satu. Bapak dan Satu. aku adalah satu. Oke, kita kunci satu. Baik. Pak Denny, siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta mengikuti ajaran dan perintahnya, maka akan selamat masuk dalam surga. Sepakat? Iya. Sepakat ya? Siapa yang percaya Yesus, tetapi siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, konsekuensinya kemana Pak Denny? Diusir. Dari surga ke neraka? Enggak, diusir sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemana? Diusir kemana? Dia bisa ke neraka. Neraka, baik, clear ya, sepakat ya, kunci Pak Denny ya, kunci, baik. Kalau begitu, siapa yang mengajarkan dan memerintahkan kalian mati pakai jas sepatu terbalik yang kiri di kanan di kiri? Itu nggak ada larangannya. Masuk neraka diusir. Semua Kristen masuk neraka. Selesai. Loh, apakah itu ada ajaran Yesus? Ada. Masuk neraka, sepakat. Masuk neraka. Udah habis ya, udah. Aku cuma dua aja. Udah. Loh, enggak. Kan tadi Pak Denny aku sudah katakan. Dengarkan dulu. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu tidak pernah mengajarkan kalau mati harus dikafani. Tuhan Yesus nggak pernah berkata seperti itu. Loh, tadi kan saya katakan siapa yang memerintahkan, siapa ketika percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintah Yesus, maka akan diusir masuk neraka. Apakah mati pakai ajaran dan perintah Yesus? Gini, dengarkan ya. Ajaran dan perintah itu adalah firman yang keluar dari mulutnya. Firman yang keluar dari mulutnya. Yesus tidak memerintahkan tetapi juga tidak melarang, jadi bebas. Loh, ini sama Yesus foto profilnya sama dengan punyamu. Ini Dani Web Longor nih. Waduh. Ini Dani Web Longor. Ayo mumpung cuma anjing ini ada ini, ayo. Kurang ajar. Tolong kata-katanya Bang Denny, tolong kata-katanya. Wah, parah. Aku yang sakit hati. Parah. Iya, ditegur aja Pak Denny, tegur aja. Aku yang sakit hati. Sebelum kalian sakit hati, aku udah sakit hati duluan itu kalau dia mereka begitu. Udah, Pak Denny, udah aku nggak mau kemana kesana kemari. Aku lapar mau sholat. Udah, tadi aku ambil poinnya aja. Aku cuma mengambil poinnya aja, mengunci poinnya, menyatakan Yesus bukan Tuhan. Oke? Yang selama ini Kristen mengatakan Yesus Tuhan, ternyata terbukti dia bukan Tuhan. Dari mana? Yang namanya Tuhan itu maha tahu. Ketika tidak tahu berarti bukan Tuhan. Menurut jawaban umat Kristen. Yang kedua, Kristen meyakinin Yesus datang menyelamatkan kalian dan pasti masuk surga. Aku bantah dengan pernyataan tadi. Siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka akan masuk neraka. Ternyata semua Kristen masuk neraka. Clear ya? Selesai. Udah. Langsung skamat terus berserak. Aku sholat. Silakan sholat. Di handle Dion, ya dibuka mute-nya Dion. Yang jelas yang di bawah udah mendengar jawabanku, jadi nggak jadi masalah. Framing itu beda. Yang jelas aku dari pihak Kristen telah menjelaskan
Alkitabku dan imanku, itu aja. Masalah nggak diterima ya nggak apa-apa, saling menghormati aja. Bang Baal atau Kang Dito mau masuk? Bang Belanda sholat dulu. Kang Dito aja, Kang Dito aku sholat dulu. Kang Dito dulu, Kang Dito silakan. Kang Dito silakan dibuka mute-nya Kang Dito. Udah nggak kedengeran Kang Dito. Kresek Kang Dito. Kresek. Baik, cek. Tes. Yuk, sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sambil nunggu Gurunda ya. Beliau lagi sholat. Saya masuk materi ini tanda angkatan jahat. Siapakah yang jahat? Ternyata yang jahat hubungannya sama Ratu Selatan. Kok ada Ratu Selatan ini di Bible ini? Ratu Selatan itu indikasinya dengan suku penduduk Niniwe. Itu maksudnya itu Nyiloro Kidul itu. LAI itu pada nih. Iya, Nyiloro Kidul itu. Bukan KJV itu. Ratu Selatan itu Nyiloro Kidul. Oh, di Belanda nggak ada Roro Kidul ya berarti ya? Ternyata Nyiroro Kidul sampai masuk dalam Alkitab kok, nggak jadi masalah lah. Terkenal berarti. Iya, kita terkenal Indonesia. Nyiroro Kidul ada tercatat di Alkitab. Selatan. Di LAI ya, di LAI. Nah itu. Iyalah. Hanya di LAI ya yang ada ya. Di KJV nggak ada ya. Di KJP juga Nyiroro Kidul. KJP sama Ratu Selatan. Jadi itu Nyiroro Kidul. Nyiroro Kidul tuh ada tercantum di Alkitab. Aku berani bertanggung jawab itu. Bayangkan, Indonesia terkenal itu. Oke. Ini tanda yang diminta ya. Tanda angkatan jahat yang diminta. Tanda untuk angkatan jahat. Kalau kita melihat setelah penyalipan itu ada khutbah Petrus. Mungkin Gurunda tadi udah menyampaikan materinya ya. Kisah Rasul pasal 2 dari nomor 22 sampai 40 itu Petrus yang mengkhotbahkan tentang untuk angkatan jahat. Nah, di sini kita bahas tanda angkatan jahat itu yang dikatakan di Lukas 11 nomor 33 sampai 36. Bahkan di nomor 40-nya ini permintaan tanda dari angkatan jahat itu. Dia mengatakan kepada Yesus, Lukas pasal 11 nomor 29 sampai 32. Ini tentang tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Nah, tanda Yunus ini Yesus mengutip tentang yang tadi, yaitu Ratu dari Selatan atau Nyiroro Kidul tadi kan, untuk pemahaman orang Jawa. Ya, itu udah pasti Nyiroro Kidul itu. Aku berani jawab. Aku berani tanggung jawab itu Nyiroro Kidul. Nah, coba tolong Bang Kang Dito, ayatnya Kang Dito coba. Aku cek di KJV. Oh. Ayatnya itu berapa? Di 1 Raja pasal 10 nomor 1 sampai nomor 13. 10 King 10 sampai 13. Sebentar ya, aku baca sebentar ya, nanti aku terangkan ya. Iya. Atau di Lukas 11 nomor 31-32. Pada waktu itu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka, sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Ayatnya berapa? Yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus.
Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Tapi materi ini saya coba nanti menyimak dari Gurunda. Kalau kita pleset-plesetkan memang ada hubungannya nggak nih sama Ratu Selatan? Itu yang dikutip. Semua dosa yang ada di dalam ruangan ini sudah dihapus. Sabar dulu, Akang Denny. Nah ini kan karena erat kaitannya nih angkatan jahat ini sebagai tanda tanda yang diperselisihkan, yaitu mati dan bangkit hari ketiga. Seperti halnya Yunus di dalam perut ikan. Sebenarnya maknanya itu. Kalau yang tadi bukan makna materi ini, saya yakin bahwa erat kaitannya dengan penyalipan itu karya iblis atau karya Bapa. Nah, sementara tanda untuk angkatan jahat ini orang yang percaya Yesus mati dan bangkit di hari ketiga. Itu adalah tanda Yunus. Itu angkatan jahat. Kalau khutbah Petrus kita baca, orang-orang itu bertobat. Bertobat kenapa? Karena mereka mengatakan orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu keyakinan angkatan jahat seperti itu, sehingga kemudian di dalil selanjutnya dikatakan di situ bertobat, mereka bertobat. Kemudian pengecaman terhadap angkatan itu di nomor 40-nya. Maka tentang tanda Yunus ini, kalau saya ngajak diskusi dengan teman-teman Kristen sambil nunggu Gurunda, apakah kalian meyakini tanda Yunus itu sehingga kalian termasuk angkatan jahat? Yesus mati dan bangkit di hari ketiga. Boleh saya jawab? Jadi yang dimaksud angkatan jahat itu cuma merujuk kepada imam-imam itu dan para pengikutnya. Itu dimasukkan dalam kategori angkatan yang jahat atau generasi yang jahat. Generasi yang jahat ini pada zaman itu saja dan tertuju kepada sekelompok orang termasuk imam-imam besar, Kayafas dan lain-lain itu dan grupnya. Itu jadi nggak menceritakan tentang global ini. Jadi ayat itu tidak merujuk kepada ke seluruh penjuru dunia, tapi khusus hanya ditujukan kepada angkatan mereka itu, yaitu mereka-mereka yang ada di sana itu, gitu loh Kang Dito. Iya, apa ini? Saya belum kelar. Jadi kita baca di tentang angkatan jahat ini kan empat gospel, 4 Bible ini menerangkan semuanya tentang tanda Yunus. Nah, kelanjutannya setelah Yesus itu tidak ada di bumi ini, Kisah Rasul ya pasal 2. Ini menarik kalau kita bahas, karena ternyata Petrus ini tidak sepemahaman dengan orang-orang itu. Kisah para rakyat ya, kisah para apostolos, kisah para pewarta pasal 2 dari nomor 36 ini kita baca sambil nunggu Gurunda kita ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Selanjutnya ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Kalau tadi Petrus dalam khutbahnya mengatakan orang Israel harus tahu dengan pasti ini adalah Elohim membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, ujung-ujungnya Petrus mengatakan bertobatlah. Jadi tidak benar kalau Yesus yang disalibkan menjadi Tuhan dan Kristus, ini tidak benar. Ini benar untuk angkatan jahat.
Makanya Petrus mengatakan, bertobatlah. 39-nya, sebab bagi kamu janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Nih endingnya ini nomor 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Itu endingnya. Endingnya adalah orang yang percaya Yesus mati dan bangkit keluar dari kubur selama 3 hari tadi adalah angkatan jahat. Tanda yang diberikan oleh Yesus tadi juga tidak lain adalah tanda Yunus untuk angkatan jahat. Lalu teman-teman Kristen yang mau diskusi nih, kita akademis, perhatikan letter-leg poin-poin pemahamannya. Apakah yang Kang Dito jabarkan dan materi Gurunda ini tidak membuat kalian untuk memilih apakah kalian termasuk angkatan jahat ini yang diberi tanda meyakini Yesus mati dan bangkit hari ketiga? Atau kalian tidak mengimani itu? Karena kesimpulannya adalah tanda untuk angkatan jahat ini adalah tanda Yunus. Itu angkatan jahat. Apakah kalian angkatan jahat? Nah, kalau salah nggak apa-apa, silakan naik Iblis TV, nggak usah di bawah, silakan naik. Jadi kalau kita bicara Selamat tentang sore, siang. selamat pagi. Jadi kalau kita berbicara tentang angkatan jahat itu jangan disalah mengertikan bahwa angkatan jahat itu semua orang di dunia ini. Kata dia aku udah jelaskan. Jadi angkatan jahat itu khusus merujuk kepada imam-imam besar, Kayafas dan sekelompoknya saja. Itu tidak berlaku bagi contohnya saya yang zaman sekarang hidup ini, itu ayat itu tidak berlaku. Karena itu adalah suatu ayat yang menerangkan bahwa Yesus nanti akan tertanam di bawah tanah selama 3 hari lamanya dan dia akan bangkit kembali. Tujuan dari dia menjelaskan kepada angkatan jahat itu, dia ingin menerangkan bahwa dia itu nanti akan berada seperti Yunus berada 3 hari 3 malam di perut ikan, dan demikian pula lah Yesus akan berada di dalam perut bumi selama 3 hari. Artinya itu maksudnya yang dia maksud itu bahwa dia akan mati selama 3 hari dan bangkit kembali. Itu aja kok, itu harusnya jelas. Jadi pada khususnya yang di bawah itu penting untuk kalian ketahui penjelasan saya ini. Gitu cuma kesalahpahaman aja. Jadi di antara kita itu cuma ada kesalahpahaman. Tapi kalau masalah mau percaya, kamu boleh percaya Kang Dito, kamu juga boleh percaya dengan saya. Itu aja. Itu pilihan ada di Anda sekalian. Menanggapi sedikit. Silakan. Ya, jadi ini bagus ya. Pas Kang Dito tadi bernarasi, tetapi saya bisa katakan itu salah semua. Karena apa? Kalau Kang Dito tadi mengutip khotbahnya Petrus, Kisah Rasul 2 ayat 34. Mengatakan bahwa Yesus, ya kan? Sebab orang Israel harus tahu ya, bahwa Allah telah menjadikan Yesus yang disalibkan itu Tuhan dan Kristus, lalu dihubungkan dengan Kisah Rasul 2 ayat 40. Tetapi Kang Dito nggak baca yang ayat 38-nya. Maksudnya gimana nih? Saya Ayat baca dari 36 sampai 40. Dibilang tidak baca 38. Apa pokoknya? Dibaca bang, kok dibaca. Kapan itu dibilang apa? Apa? Jawab Petrus kepada mereka. Enggak, maksud lu apa? Bertobatlah dan
hendaklah kamu masing-masing Yesus karunia perkara Israel harus tahu gitu bahwa Yesus yang kamu salibkan itu telah dijadikan oleh Allah itu Tuhan dan Kristus. Jadi berilah dirimu dibaptis gitu dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Begitu. Mana Kang Dito tadi? Monitor. Ya. Maju. Iblis TV. Iblis TV ini apa? Kau Ten? Saya Kristen, Oh, pengikut iya. Kristus. Lanjut Kang. Ya. Cuman gini loh, dia naik kemudian mengkoreksi, mengatakan saya salah loh. Diskusi ini tidak ada salah dan benar. Tinggal kau perbaiki di mana yang salahnya. Saya membaca dari 36 sampai 40, kau bilang saya nggak baca 38-nya. Ini aneh gitu loh. Nggak seperti itu diskusi. Gini. Sebentar dulu. Tadi Kang Dito ada nggak baca 38-nya? Bentar dulu. Ini kalau bukan sebenarnya ke naratif ya. Kamu baru naik nih. Saya tadi membaca dari 36 sampai 40. Ada si Ampi, kau kan nggak lagi di dalam. Ya, aku nggak tahu nih. 38-nya itu. Saya udah baca dari 36 sampai 40. Poinnya yang harus kamu ambil, jangan mengoreksi apa yang saya bacakan, kamu nggak dengar yang saya bacakan. Ini apalah kau naik-naik kayak begitu tuh. Jadi pembiasan suatu materi nggak bisa dilakukan seperti itu, gini loh. Iblis TV, poinnya tema ini tanda angkatan jahat. Saya membawakan kisah para apostolos pasal 2 dari 36 sampai 40. Kaulah yang baca. Kalau kau nggak dengar apa yang saya katakan. Poinnya apa? Setelah di situ dikatakan dalam khotbah Petrus, hai orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim yang membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Selanjutnya perkataan Petrus, bertobatlah. Loh, Betul semua habis. gitu loh. Jadi apa ini? Oke, aku ulangi lagi. Hubungan dengan tanda angkatan jahat ini Lukas 11 nomor 20. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini kepada angkatan jahat. Matius 12 nomor 39. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Matius 16 nomor 4. Angkatan yang jahat ini tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Kemudian Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Udah. Pemahamannya semuanya menggunakan tanda Yunus. Apa tanda Yunus? Mati nggak di dalam perut ikan? Mati nggak dalam perut ikan? Kan itu tuh. Enggak mati. Enggak mati. Yesus mati nggak? Waktu katakanlah dia di dalam perut bumi mati nggak? Di dalam maut dia beritakan Injil, Pak. 1 Petrus 3 dia beritakan Injil. Ntar dulu, nggak usah kemana-mana. Pertanyaan saya, kalau dihubungkan dengan tanda Yunus, Yesus mati atau nggak mati? Di dalam perut mautnya di mana? Di dalam perut buminya di mana? Biar Bang Iblis biarkan jawab. Sabar Jadi, Bang Denny, tenang saja Bang Denny. Di 1 Petrus 3 itu dia turun ke alam maut, itu gambaran perut bumi. Selama 3 hari 3 malam dia di dalam perut bumi. Aduh, selama 3 hari dia dalam perut bumi lalu beritakan Injil. Yang dikatakan 1 Petrus 3 ayat 18.
Yang dikatakan di Petrus itu malaikat yang turun dari langit itu masuk ke dalam bumi dan keluar Mau melalui dibuka? gua. Ayatnya mau dibuka? Biar saya bacakan. Gini loh. Makanya kau diam dulu. Buka saja bangku supaya baca pembuktian. Iya, saya baca ya. Sebentar. Iya, baca saja. Sebentar. Kau pahami baik-baik. Diskusi kita, tanda angkatan jahat ini diberikan adalah tanda Yunus. Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, mati atau tidak? Nggak mati dia di dalam perut. Pada saat Yesus disalib mati nggak? Iya, disalib mati. Perut buminya di Sama mana? atau beda? Perut buminya. Aku nggak bicara tentang perut bumi, tentang Yunus di dalam perut ikan mati atau tidak? Kau jawab tidak mati. Yesus disalib Iya. mati atau tidak? Yesus mati. Secara manusia dia mati. Nggak tanya secara manusia, botol. Iya. Kalau Perut buminya Yunus- di mana? Jangan Kalau- langsung emosi lah. Ngobrol Bukan santai emosi, aja. kau yang goblok gitu loh. Dengerin baik-baik goblok. Perut buminya di mana? Tanda untuk angkatan jahat apa goblok? Tanda untuk angkatan jahat sama seperti tanda Yunus. Oke, Apa? Di Yunus dalam mati perut nggak? bumi. Oke, Yunus mati nggak? Yunus nggak mati dalam perut ikan. Oke, Yesus disalib mati nggak? Disalib mati, Harus tapi di tanya perut bumi dia mati nggak? Loh, kalau orang sudah mati apakah? Makanya baca itu pelan-pelan Pak Dito, pelan-pelan biar Kalau model cuman mau urat-uratan, aku sebenarnya nggak pengen, karena aku nggak pakai shortcut, ya. Kalau memang kau naik, kau merasa lebih pintar daripada kami umat Islam, ya, perhatikan baik-baik yang kami suguhkan tentang tanda Yunus yang diberikan oleh Yesus sendiri. Tanda Yunus itu dia tidak mati dalam perut ikan, tetapi Yesus disalib mati nggak? Goblok. Yesus mati, Betul, dalam perut bumi dia mati nggak? Kalau diberikan tanda Yunus harusnya Yesus ini hidup apa mati goblok? Dalam perut bumi dia mati nggak? Itu tandanya. Yang ngomong perut bumi siapa botol? Lu Kristen tandanya tadi dibilang Yesus apa? Apa? Yesus disalib mati nggak? Yesus bilang sama seperti tanda Yunus, demikian juga anak manusia akan 3 hari juga di dalam perut bumi. Perut bumi itu di mana? 1 Petrus 3 jawabannya. Itu aja Jadi nggak ngerti itu gimana sih? Jadi maksudmu di perut bumi Yesus hidup gitu? Loh, di 1 Petrus 3 itu baca Pak. Dia turun beritakan Injil. Siapa yang melihat Gimana Yesus? sih? Siapa yang saksinya? Lo kalau melihat sudah Yesus tanya hidup? siapa yang ngelihat ya Jangan berarti tanya bantah begitu kita. Kang Dito. Nanti Siapa? orang Iya. tanya siapa saksinya Siapa? Nabi menerima wahyu bagaimana? Makhluk halus. Nggak bisa diskusi Tidak begitu boleh nggak bisa Pak pertanyaannya Dito. begitu, Abang. Satu. Siapa yang jadi saksi? Ya sudah lah Nabi ya, menerima saya wahyu? izin turun Bang Ampi. Saya semua izin semuanya nggak Kau turun dong, kau turun, woi. Kau turun. Kau turun nggak, woi. Kau bukan Kristen. Pertanyaan apa itu? Kau lagi ampi, longor kau. Kan Kau yang longor, pertanyaanmu longor. nggak usah kayak banci begitu Ampi. Lo cowok gitu lo yang tegas. Abangku, kalau abang bertanya siapa yang menyaksikan Yesus turun? Kita dulu. Nggak kelas gimana orang-orang Kristen ini melihat angkatan jahat yang diberikan tanda Yunus. Yunus itu hidup di dalam perut ikan. Jangan mute, kita diskusi, ayo. Ya diam dulu, gantian tolol. Kalau ngomong nggak mau diam mute gimana? Kau potong-potong orang ngomong. Abang, kau yang tolol, pertanyaanmu tolol. Kau banci kaleng kau. Diam dulu. Coba kau ke sini, Sab. Ini kau yang Kemana? banci. Buka kameramu. Buka kameramu. Jangan jadi banci. Kita diskusikan Coba baik-baik. pertanyaan saya, siapa yang menyaksikan Nabi Muhammad? Apa? Ini diskusinya angkatan jahat, tolol. Coba kita baik-baik, bisa nggak sih diskusi baik-baik nih Tadi kan Kristen-Kristen? kau bertanya siapa yang menyaksikan Yesus turun menginjil di dalam perut bumi. Nah, sekarang saya bertanya balik. Siapa yang menyaksikan Nabi Muhammad menerima wahyu? Itu karena tadi si Iblis TV tadi dia mengatakan, dengarkan Ampi.
Si iblis TV tadi bilang, dia mengatakan Yesus hidup di bawah perut bumi. Ini kan orang longor gitu loh. Betul, Literasi toh, dari karena mana? itu kan ada Literasi dalam dari mana? Enggak usah kau jangan dulu, sabar dulu. Literasi dari mana orang mengisahkan kalau bukan dongeng, di dalam perut bumi ada manusia hidup, goblok. Begini abangku, kalau kita telusuri semua, dalam akal kita pasti itu dongeng. Sama seperti kalau saya bertanya seperti yang abang tanyakan. Iya, makanya kan nggak rasional gitu loh. Tanda Yunus itu Kalau begitu saya juga tidak rasional karena apa? Hal yang tidak rasional dan ada empirisnya disebut mukjizat. Tapi Jadi- kalau orang cuman nyongor di dalam perut bumi ada orang hidup, tunjukkan siapa orangnya yang pernah begini membuktikan. abangku, tadi abang katakan seperti itu. Abang katakan baru kalau tentang Yesus hidup kembali, itu kan sama seperti mujizat, seperti Musa membela laut, Yesus menghidupkan manusia, itu kan tidak masuk akal sebenarnya, itu kan menembus akal pikiran kita, tapi kalau pikiran kita untuk menanyakan seperti itu, nah itulah yang salah, karena kalau dibalikan ke Anda, apakah Anda bisa menjawab? Aduh, kemana-mana kau cakap ini. Aduh, kau longor kali kau. Kemana-mana kau cakap. Kau diam sudah, kau tidak tahu apa-apa, jadi kau diam sih. Kau bukan Kristen kau. Mau kau uji kau bukan Kristen? Ayo, kutanya. Kok main maki-maki? Kau diam. Jangan nampakan kalian. Kau Aku uji kau bukan Kristen, mau kau bukan Kristen? Mau ku uji? Siapa nama Tuhan kau? Saya juga uji kau juga bukan Islam. Ya, ku uji kau dulu yuk. Siapa nama Tuhan kau? Saya duluan. Ya, silakan. Habis kau ya gantian ya. Di dalam Al-Quran disuruh mengimani kitab sebelumnya yaitu Injil dan Taurat. Kau sudah mengimani dan kau mana kitabnya? Udah. Mana kitabnya? Nggak ada. Ya, sudah. Karena Allah mengatakan, diam kau. Karena Allah mengatakan maka celakalah orang-orang yang sengaja diamlah kau, aku jawab. Karena Allah mengatakan maka celakalah orang-orang yang sengaja merubah kitab sebelumnya. Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya, kamu sembunyikan sebagiannya. Clear. Jadi nggak perlu lagi ditanya. Tugas kami hanyalah mengimanin, percaya bahwasanya Allah telah menurunkan kitab sebelumnya kepada Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa. Udah longor. Kau minta jawaban, aku jawab. Papet. Kau bertanya, aku jawab. Udah. Kau bertentangan dengan Al-Quran, jadi kau tidak Islam. Kepala bapak kau bertentangan dengan Al-Quran. Sekarang aku tanya kau, siapa nama Tuhan kau? Gantian. Siapa nama Tuhan kau? Gantian. Tuhan saya Yahweh. Yahweh, oke. Yahweh, bukan Yesus. Kenapa saya sudah jawab? Kau paksa apa? Yahweh. Iya toh. Udah clear ya, berarti bukan Yesus ya, Tuhan kau ya. Selesai udah. Ya sudah. Bidat. Udah selesai. Berarti Ampi ini bukan Kristen ya teman-teman ya. Tuhannya Yahweh bukan Yesus. Selesai. Bukan Islam juga toh. Ya udah. Selesai udah. Tuhan kau bukan Yesus. Berarti kau bukan Islam toh? Apa hubungannya longor? Bodoh kali kau. Yahweh Tuhan kau. Udah berarti kau bukan Kristen. Gak perlu diskusi sama kau. Bukan Kristen kau. Bidat kau. Oh bidat. Saya Kristen. Saya pengikut Kristus. Kalau Kristen itu Tuhannya Yesus. Ya kau paksa ini anak ini memang. Ya udah yang ku tahu Kristen itu Tuhannya Yesus. Kenapa kau bilang Yahweh? Kenapa kau sakit hati kalau saya jawab? Bukan sakit hati. Aku bertanya siapa Tuhan kau? Tuhanku Yahweh. Ya udah bukan Yesus kan? Tuhanku Yahweh. Iya bukan Yesus kan? Bukan kan? Ih, kenapa kau paksa? Ya udah clear. Berarti Kristen bukan Tuhannya bukan Yesus. Selesai. Apalagi yang kita tahu Tuhannya Kristen, Yesus. Selesai. Clear juga. Clear udah lanjut. Bukan Kristen. Bukan Islam. Blender bukan Islam karena menentang Al-Quran. Blender sebenarnya saya tidak mau diskusi dengan kau terlalu longor. Apa kau bukan Kristen? Ngapain diskusi sama kau? Gak jelas agama kau. Diskusi dengan kau kan kau terlalu longor. Gak perlu kami juga diskusi sama kau bukan Kristen, bodoh.
Longor kali kau. Blender jengkel. Ya iyalah, setahu aku Kristen itu Tuhannya Yesus, kenapa Yahweh? Kan longor kau tuh. Yahweh karena di Yohanes 8 ayat 24 itu sudah jelas di situ. Jadi Siapanya Tuhan Kristen sebenarnya? Yahweh, Elohim, Allah, Yesus. Coba Theos, yang mananya Tuhan Kristen yang betul nih? Yahweh. Ya udah, bukan Yesus ya. Bukan. Ya udah, aku nanya, berarti bukan Yesus. Aku memastikan aja, berarti bukan Yesus ya. Tuhanku Yahweh. Ya udah, bukan Yesus kan? Kau Kristen nampi. Saya Kristen, pengikut Kristen. Tengoklah, bidat kan? Tuhannya Yahweh katanya, bukan Yesus. Kayak ini Kristen. Beserak kau, beserak. Kau lah kejang-kejang, longor kali kau ditanya. Berarti bukan Yesus Tuhan kau ya. Berarti ini mewakili Kristen. Ingat, Ampi mewakili Kristen. Bahwasanya Tuhannya Kristen itu bukan Yesus. Clear, tetapi Yahweh. Selesai. Udah. Bukan kejang-kejang. Jadi selama ini Yesus itu kalian fitnah. Berarti Yesus kalian fitnah. Kalian jadikan dia mati dan disalib. Kalian telah memfitnah Yesus. Yang jelas-jelas Yesus itu bukan Tuhan kalian, tapi Yahweh. Clear. Bidat kau, bidat. Longor. Kau longor kau. Longor kau. Siapa yang Kristen lain coba bantah ini? Ya, kami berdasarkan, kalau kalian tidak bisa bantah Kristen lain di bawah. Kalau kalian mengikuti perkataan Ampi, berarti Tuhan kalian bukan Yesus. Kalian fitnah Yesus menjadi Tuhan. Ternyata Yahweh Tuhan kalian. Clear. Blender longor. Yesus itu sudah batal. Blender kau terlalu longor, jadi malas diskusi dengan kau longor. Jembatan itu. Blender dia sudah capek jadi. Iyo. Istirahat sudah Blender, nanti kau stroke. Tejo monitor. Tejo. Istirahat sudah Blender. Siap. Suara. Islam Kristen. Aku Jawa Kristen masih. Eneng apa? Jawa Kristen. Itu tadi Tuhan Anda berarti bukan Yesus. Sepakat ya, sama ya? Loh, Yesus kuwi sesembahan, Mas. Loh, jadi cuman ya tadi Ampi ini Kristen, mana yang betul nih? Betul itu. Wong Kristen itu di mana-mana itu menyembah Yesus di mana. Loh, ini Ampi bilang Yahweh, berarti Ampi ini bukan Kristen. Yo Kristen paling itu. Loh, tapi bapak paling, bapak. Loh, cuman tadi saya tanya, Yesus bukan Tuhan katanya. Blender coba. Mana yang betul kau ini? Coba konsili kalian dulu, pening aku nih kalian nih, enggak aja pun. Blender kau diam dulu. Siapa ini? Sutejo, tolong buka dulu Yohanes 8 ayat 24. Iya, kita paham itu. Nah, makanya tadi saya bilang begitu, cuma karena Blender itu tidak ada hikmat, jadi dia longor, kasih tinggal dia. Yahweh dengan Yesus sama nggak tulisannya? YHWH, YE, Yesus tulisannya 5 huruf, Yahweh 4 huruf, sama nggak tuh? Kau sudah longor jadi. Kau yang longor, bodoh kali kau. Bahasa Indonesia pun longor kau. Kau yang longor, berarti beda ya. Berarti Kristen ini sering berantem karena berbeda Tuhannya. Satu Yahweh, satu Yesus, yang mana yang Tuhan ini sebenarnya? Lo itu Yahweh dengan Yesus sama nggak? Longor, makanya kau buka. Kau yang longor, bodoh kali kau. Coba kau buka dulu Yohanes. Setuju, berarti benar ya. Anda tidak bisa membantah perkataan Ampi, berarti Yahweh Tuhan Anda, bukan Yesus. Clear. Buat teman-teman Kristen, Tuhan Kristen itu bukan Yesus, tapi Yahweh. Selesai. Udah. Kenapa kejang-kejang? Udah, clear. Anda setuju tidak bisa membantah pernyataan dia. Ya udah. Blender. Apalagi? Udah, jelas berarti Kristen telah memfitnah Yesus menjadikan Tuhan. Bahwasanya Yesus bukan Tuhan. Selesai. Kok kasihan kau. Setuju Anda tidak membantah kan? Blender kejam. Setuju Anda tidak membantah, setuju? Pernyataan Ampi? Setuju, dia tidak berhikmat, jadi jangan ikut antara dia. Yahweh dengan Yesus itu satu dia. Cuman satu dalam dia beda. kekekalan. Makanya dia tidak berhikmat, jadi kasih biar dia sudah. Cemana yang satu beda-beda? Cemana? Tulisannya udah beda. 4 huruf sama 5 huruf. Yahweh Yesus. Ya, karena kau tidak berhikmat. Hei, ini belajar bahasa Indonesia, beriman kepala bapak kau beriman. Belajar bahasa Indonesia tulisan hurufnya jadi berbeda. Kok hikmat pula? Kau pernah sekolah enggak? Orang berhikmat. Kau pernah sekolah tidak?
YHWH, Yesus. Tulisannya sudah berbeda. Sekarang Apanya kau ini? Sekarang pertanyaan saya Ngapain kau lagi bertanya? Udah jelas, clear. Sutejo, kau tidak membantah Tuhanmu adalah Yahweh. Clear. Tuhan Kristen adalah YHWH, bukan Yesus. di dalam Udah, Al-Quran dikatakan udah mampus lah kalian. Pening aku nengok kalian. Banyak kali Tuhan kalian. Banyak kali Tuhan Kristen. Pening aku nengok kalian, ya. blender. Banyak kali. Sedangkan Dalam Al-Quran itu kan banyak. Sedangkan Yesus mengatakan, kalau kalian benar-benar pengikut Yesus, ikutin hukum yang terutama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Kenapa Yahweh Yesus? Berarti kan bidat. Selesai. Kasihan blender Tuhannya banyak, kasihan. Kasihan blender Tuhannya banyak, kasihan. Blender, Tuhanmu banyak itu. Jangan kalian suruhkan aku turun, Nelson. Naik kau. Beradu kau sama aku. Takut kau sama aku. Takut. Naik kau. Blender cukup jawab saya dulu. Tuhanmu Tuhan kalian aku menguji berdasarkan jawaban kalian kok. Tuhan kalian siapa? Satu Yesus, satu Yahweh. Yang mana yang betul? Kau Tuhan. Enggak aja. Yang mana yang betul Tuhan kalian? Begini blender, cukup jawab saya dulu. Tuhan. Banyak kali Tuhan banyak. Memang kayak mana ya Kristen ini ajaran Kristen? Cemana ajaran Kristen ini? Kalian sesama Kristen aja berantem, berebut Tuhan. Gila kali kalian lah. Sesama Kristen berebut Tuhan kalian. Cemana kalian membela? Cemana kalian mau menyalahkan agama Islam? Nah, cemana kalian mau menyalahkan agama Islam? Tuhannya banyak. Berebut Tuhan. Sutejo, kau gak bisa bantah Sutejo? Gak bisa. Sutejo berhikmat, jadi sudah mengerti kalau kau tidak berhikmat. Udah, dengar ya. Ini banyak yang menonton. Kristen sendiri pun bingung. Tuhannya siapa? Berebut Tuhan. Satu Yahweh, satu Allah, satu Yesus. Tak yang mana yang benar? Satu firman, satu teos. Banyak kali Tuhan kalian. Gak pening kalian. Mak kuasa sempak kau tuh apa yang dikuasakan? Dibunuh, disalib kok kuasa. Kepala bapak kau tuh. Umi milik dia, jadi dia bisa pakai gelar apa saja, bisa pakai segala macam. Loh, aku tanya sama kalian simple kok. Oke, Ampi. Oke, Ampi. Siapa nama Tuhanku Ampi? Tuhanku Yahweh. Oke, Sutejo. Siapa nama Tuhan Anda Sutejo? Sutejo? Satu-satu saja loh. Kalau saya Siapa? Dari dulu itu Bang Arif, Bos Arif. Itu sudah tahu Siapa? Tuhan saya itu. Coba jelaskan. Siapa? Siapa? Enggak, jawab aja. Siapa nama Tuhan Anda? Saya pernah Tejo menyampaikan ini anak manusia yang dilahirkan dari Bunda Maria, orang Israel. Kan itu ya? Tejo ya? Jawab. Yesus. Yesus. Bilang aja Yesus. Oke, Anda Kristen Sutejo? Ya. Oke, Ampi kau Kristen? Blender yang ya. Udah sama-sama Kristen kok beda Tuhan itu loh. Kan aneh. Gimana ya kalian ini? Tuhan. Lo kau nama Tuhan kau Yahweh, si Sutejo Yesus, kan sama-sama Kristen kalian. Longor kali kalian. Kau jawabannya itu, kau baca Yohanes 8 ayat. Oke, kutanya, Ustaz Arif kan Islam, siapa nama Ustaz Arif? Nama Tuhannya? Udah buka saja ayat itu supaya kau paham. Allah, udah. Baal, nama Tuhan Anda siapa Baal? Allah, simple. Ada yang lain? Nggak ada kan? Berarti ada dua, nggak ada. itu ada tiga. Nggak ada. Aku juga Tuhannya Allah Islam. Kutanya kau Ampi, Tuhan kau siapa? Berarti ada siapa Tuhan kau? Yahweh. Si Sutejo namanya Yesus, kan beda. Longor kali kalian. Tuhan mau kau aduh gila kali kalian Kristen. Nggak bingung kalian kayak gini? Umat bingung. Hah? Benar, Tuhan mau ada tiga. Katanya Tuhannya Esa, satu Cakwe, satu Yesus. Coba Sutejo. Nama Tuhan Anda Yesus kan? Yesus anak Bunda Maria Sutejo, benar? Kau yang bingung. Diam dulu, diam. Dia, oke, Yesus anak Bunda Maria. Kita uji Sutejo. Siapa nama Tuhan Bunda Maria? Yahweh. Ya beda lagi, aduh beda juga. Cemana? Aduh mati lah kita. Aduh beda lagi. Aduh hancur kali bah. Gak ada yang beda. Jadi beda Tuhan Anda dengan Tuhan Bunda Maria. Hancur kita berserak kemuatan ya. Berserak oten dah. Hancur dah. Tanya kau sebentar saja. Blender, saya bisa bertanya kau sebentar saja. Udah, aku pening. Sakit kepala aku mikirin oten ya. Tuhannya beda-beda. Beda-beda Tuhannya. Hancur. Blender, saya bisa bertanya kau satu pertanyaan saja. Habis itu kau jawab sudah sesuai. Berubah lagi Tuhan Sutejo nih. Tadi Tuhannya Yesus. Yesus anak Bunda Maria. Ditanya nama Tuhannya Bunda Maria Yahweh.
Yang mana yang betul nih kalian? Aduh, pening kali aku nanya nih dah. Saya mau bertanya ini. Bukan kejang-kejang, nggak pasti kalian bicara dan batuan kalian aja udah pening. Aduh, entahlah. Aku tulis, Sutejo aku tulis ya. Yesus. Oke, nama Tuhan yang Sutejo Yesus. Ku tulis nih, ku tulis. Yesus. Apakah Yesus anak Tuhan, anak Bunda Maria? Maria. Oke, anak Bunda Maria. Oke. Lahir di Nazaret. Ya, oke. Sekarang saya tanya, siapakah nama Tuhan Bunda Maria? Yahweh. Nah, beda lagi. Aduh, hancur kan. Lu beda. Aduh, mati lagi. Aduh. Lu. Aduh. Yesus aja disalah. Perkem Jo. Sutejo, perkem Jo. Terima. Aduh. Terima Jo. Aduh, mati lagi tuh, udah hancur lagi. Pening aku udah. Kang Baal, pening aku Baal. Masalah Baal, aku sakit kepala, aku udah mau beli bodrek, aku bodrek. Pening aku. Iya, gini sebenarnya ya. Kristen ini yang penting ini harus jujur dan harus berdamai dengan Bibelnya sendiri, dengan Yesus gitu. Selama Kristen tidak selama Kristen tidak jujur dan tidak mau berdamai dengan Yesus, dengan Bibelnya, hancur saya rasa. Apa kau bicara gitu? Hancur. Saya tanya kau dulu, kalau kau bisa jawab. Jadi saya tanya. seperti halnya seperti gini ya. Coba saya tanya. Kau Pertama seperti gini ya, di Bibel dikatakan bahwa tidak ada yang menyaksikan di situ, ya, yang penyaliban itu tidak ada yang menyaksikan. Kalau kita baca kita baca di Lukas ya, di Lukas 10 nomor 1, ya. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain dan lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota. Murid-murid yang 70 ini sudah tidak ada. Itu ya. Terus yang lainnya, bagaimana yang 12 murid itu nih ya? Kita uji sekarang. Yang 12 muridnya dan ada di situ banyak perempuan melihat. Ini tentang Maria Magdalena, katanya ada di lokasi katanya. Ya. Maria Magdalena berkata gini, di Matius 27 dikatakan nih, Maria Magdalena ya. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh. Jadi penyaliban Yesus ini memang tidak ada yang menceritakan, tetapi ditulis. Tidak ada saksi yang menyaksikan di sana, tetapi ditulis. Penulis ini tidak menyaksikan. Ada yang menyaksikan di sana Maria Magdalena, tetapi dia jauh. Bahkan dikatakan di sini apa? Di Lukas 23:49, semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh. Dia bilang 2 kali ditulisnya, jauh. Artinya memang penyaliban itu tidak ada terhadap Yesus. Proses penyaliban ada, tetapi siapa yang disalib mereka tidak ada yang tahu. Karena di sana dikatakan, Lukas mengatakan Maria Magdalena berdiri jauh. Coba Anda buka ya di Lukas 23:49. Maria Magdalena itu dia berdiri, dia bilang apa? Jauh. Di sana ditulis jauhnya 2 kali loh. Jauh. Kalau sudah jauh 2 kali 2 kuadrat, jauh sekali. Jadi tidak melihat proses kejadian itu. Lalu kita lihat penyaliban itu dekat tanahnya siapa tadi? Yusuf Arimatea itu. Memang itu privasi ya teman-teman, privasi sekali sehingga tidak ada yang melihat. Lalu siapa yang menceritakan penyaliban itu? 70 muridnya sudah lari, sudah diutus oleh Yesus. 12 muridnya kabur, terbirit-birit, kabur dia. Kalau memang penyaliban itu penebusan dosa, kenapa murid-muridnya lari? Seharusnya dia ikut. Wah, ini penebusan dosa ini. Ayo kita sama-sama yuk kita saksikan penebusan dosa. Kenapa kabur? Artinya apa? Bahwa penyaliban itu terhadap Yesus itu tidak ada. Itu hoax ya. Saya berani bertanggung jawab di sini hoax karena tidak ada saksi yang menyaksikan di sana. Pertama itu ya. Semua murid lari, kabur. Ya, kalau itu penyaliban itu adalah penebusan dosa, seharusnya 12 murid itu mendampingi, menyaksikan sampai dia kebangkitan. Penyalibannya tidak disaksikan oleh 12 murid, kebangkitannya tidak ada yang tahu. Lalu siapa yang menceritakan ini?
tentu yang menceritakan ini adalah musuh-musuhnya Yesus. Logikanya begitu. Nah, lalu kalau kita menerima berita tentang penyaliban dari musuh Yesus, apa yang bisa dipercaya? Nggak bisa. Ya itu aja dari saya. Silakan Bang Sutejo. Oke, saya jawab. Apa yang dijawab itu dari Bibelmu kok dijawab lagi? Saya jawab. Bibelmu kok jawab? Saya ini ya Baal anak baik ini, teman-teman yang di bawah, Baal anak baik ini bukan debater, bukan apologet. Saya tidak pernah membuat statement pertanyaan ya. Saya tidak buat, makanya kalian tidak perlu menjawab karena saya tidak bertanya. Lalu apa kau bertanya? Saya tidak. Kau menjawab, aku nggak bertanya kok. Aku nggak takon le. Cuman saya memberikan pengajaran bahwa penyaliban ini berita hoax yang diberitakan oleh musuh-musuh Yesus untuk menyesatkan kalian, menipu kalian seolah-olah Yesus disalib. Padahal Yesus tidak disalib. Kalian kena tipu oleh musuh-musuhnya Yesus. Yang kena tipu itu Muhammad. Ah itu silakan. Silakan Bang Sutejo, ini silakan kita pakai data ya. Jadi kita tidak boleh menghujat, Islam tidak boleh menafsir, tidak boleh menjelaskan, framing atau menghujat. Kita hanya membacakan data-data. Di sana disebutkan bahwa tidak ada saksi. Kemudian Maria Magdalena pun itu menyaksikan. Dia bilang, Lukas bilang jauh kan. Yang pada saat itu karena tidak ada saksi ya kan. Yang pada saat itu karena tidak ada saksi ya. Jadi kalau dibawa ke pengadilan, ini tidak akan diterima ini. Kamu menyaksikan tidak? Tidak. Kamu menyaksikan tidak? Tidak. Lalu kau catat, kenapa kau catat tidak menyaksikan kau catat? Maaf, ini hanya tentang penyaliban karena tipu-tipu. Maaf ya, ini kita tidak boleh menghujat karena tidak ada yang menyaksikan. Nah, silakan Bang Sejo, silakan, luar biasa ya. Mas Sejo silakan. Anda bisa mau bantah atau mau memperkuat argumen saya? Ini kan kita tidak boleh menafsir, menjelaskan, kita hanya membaca aja ya. Saya membantah kau. Kau dengar? Ya sih, bukan bantah saya, bantah Bibel lah. Kenapa bantah saya? Aku bacakan saja. Nangis, macet. Sebelum terjadi penyaliban, sebelum dia Yudas mengkhianati, menunjukkan tempat lokasinya di Taman Getsemani, di sana kan Yesus saja kalau berdoa dengan nama Yesus katanya akan dikabulkan doanya. Loh di Yesus sendiri langsung lo berdoa kepada Bapaknya. Dikabulkan nggak kira-kira doanya? Silahkan Bang Tejo. Sutejo mukanya peta ya, peta. Sutejo mukanya peta. Gigi. Aduh. Lanjut. Tuhan Yesus itu berdoa di Getsemani itu, dia itu mendoakan semua para murid-muridnya supaya kuat dalam pencobaan karena waktunya kan sudah dekat untuk mau dia disalibkan. Waktunya sudah dekat. Kalau sudah waktunya dalam penyaliban itu yang jelas jangan sampai ada pemberontakan begitu loh. Jadi Tuhan Yesus berdoa supaya menguatkan para murid-muridnya. Tapi ya di situ kembali lagi kalau memang sudah waktunya iblis merasuki Yudas. Yudas lagi iblis. Bang Tejo bener, semangat sekali Bang Tejo. Iblis memang luar biasa. Itu lubang sejarahnya, Bang. Gigi Bang Tejo kena salib, giginya kena salib. Kena salib. Berarti betul ya, karya iblis ya.